Sudah 5 tahun, akhirnya saya bisa melewati ini semua. Semua usaha tidak sia-sia. Pak Su sudah mengakui kemampuan teknis saya. Aku ingin berikan kejutan untuk cucu. Rayakan dengan baik. Pelan-pelan, pintunya tidak dikunci. Bagaimana kalau si pecundang itu pulang? Apa yang harus ditakutkan? Dia cuma anjing yang bekerja untukku. Dia cuma pantas lembur buat dapat uang buat saya, walaupun dia pulang. Dia cuma pantas nonton di samping tempat tidur. Jin cucu, apa yang kamu lakukan? Jichen, apakah kamu buta? Ini kan Bos Su yang kamu sanjung setiap hari di kantor. Apa? Bos Su datang ke rumahmu untuk memeriksa pekerjaan. Kamu tidak senang? Oh, Jigong sudah pulang pas sekali. Aku mau memberitahumu. Mulai sekarang, frekuensi saya memeriksa rumahmu akan lebih sering. Tempat tidurmu ini bagus sekali. Jin cucu, kamu. Apa yang kamu bilang, kamu? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan ini. Bahkan hari peringatan kematian orang tua MU, kamu tidak bisa beli persembahan yang layak. Cucu, jangan bicara seperti itu. Jigong ini kan masih sangat bisa bekerja. Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Anak yang kamu urus selama 5 tahun. Itu anak saya. Bagaimana? Apakah ini kejutan yang menyenangkan? Su Chengze, kamu bukan manusia. Berani melawan saya? Tidak tahu berterima kasih. Pekerjaanmu itu saya yang kasih. Tanpa saya, kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu kantor sekalipun. Jichen, aku tidak bisa selamanya menjadi istri miskin bersamamu kan? Jichen, jadilah orang bijak, keluar dari sini. Sambil itu, bawa kue menjijikkan di lantai itu. Buang bersama. Kamu bahkan tidak bisa beli persembahan yang layak. Pekerjaanmu itu saya yang kasih. Anak yang kamu urus 5 tahun, itu anak saya. Bawa kue menjijikkan di lantai itu, buang bersama. Dunia yang buruk ini, aku tidak mau datang lagi. Hei, Abang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengalami masalah sulit? Nona kecil, jangan urus saya. Sudah selarut ini. Selesai. Abang, cuma hidup yang punya harapan. Bayangkan istrimu. Istriku. Kabur dengan orang lain. Bayangkan anak-anakmu. Anak-anak juga bukan milikku. Bayangkan orang tuamu. Sejak kecil tidak punya orang tua. Wah, kakak, kasihan sekali. Aku kehabisan kata-kata. Begini, kakak, jangan lompat. Aku tidak bisa berenang. Aku juga tidak bisa menahanmu. Aku akan cari bantuan. Kamu, jangan lompat. Hidup itu baru ada harapan. Kamu, jangan lompat. Hidup itu baru ada harapan. Jangan lompat. Jangan lompat. Gadis kecil ini lumayan menarik. Sebelum mati, masih ada yang menasihatiku. Berarti nasibku tidak terlalu buruk. Siapa? Apa itu? Halo, aku smartphone butler. Terdeteksi Jichen memenuhi syarat template. Biaya pengecut tertinggi. Aktifkan target ancor ruang waktu. Bonus, ruang penyimpanan tak terbatas, 5 hari alamiah. Ini ponsel khusus. Jadi, aku ini dapat sistem. Lintas waktu, 5 hari persiapan, cukup. Tuan Ji, 50 juta, beli teknologi AI dasar Anda. Kami yang untung. Anda tidak pertimbangkan saham teknologi? Nilai masa depan tak terbatas. Sekali, tunai lunas. Langsung. Beberapa hari ini, aku diam-diam sudah cairkan dana pendidikan anak dan uang pensiun. Mertua. Laporkan Su Chengze soal pajak. Gadaikan juga rumah zona sekolah itu. Biar Jin cucu rasakan utang besar. Seperti apa rasanya?
Aku ingat kakek sering koleksi barang-barang lama. Karena akan ke era 80-an, aku harus cari. Mungkin bisa berguna. Lengkap juga. Tuan rumah. Tak kusangka, aku benar-benar melintas waktu. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Wang Ergu, lepaskan aku. Tolong. Lepaskan, Wang Ergu, lepaskan aku. Gadis ini, kenapa sangat familiar ya? Wang Ergu, lepaskan aku. Ayahku adalah kepala desa. Kalau kau terus begini, aku akan teriak. Teriak saja. Di desa Yinwo, siapa yang berani melawanku? Wang Ergo. Ayahmu kepala desa, lalu kenapa? Nanti, setelah kita sudah berhubungan, ayahmu juga harus mengakuiku sebagai menantunya. Sayang, lepaskan aku. Berhenti. Dari mana ini? Kampungan. Pakaiannya seperti pengemis. Mau jadi pahlawan? Minggir. Atau kau juga akan kuhajar. Kamu, Ya, dia gadis yang 5 hari lalu di jembatan besar. Menasihatiku agar jangan bunuh diri. Jangan-jangan dia juga penjelajah waktu? Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Berdiri di samping, lihat saja. Lihat bagaimana kakakmu ini bermain dengan wanita. Wang Ergu, lepaskan. Kalau kau tidak mau mendengar, jangan salahkan aku. Aku ingin lihat bagaimana caramu tidak bersahabat. Kak, ayo kita pergi. Dia akan memanggil orang. oke, ayo pergi. Cepat kemarilah. Liu Huani di desa kita. Diperkosa orang luar. Cepat kemari. Orang luar di mana? Siapa yang mengganggu Huani? Kamu tidak apa-apa? Kak, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Wang Ergu, tidak bisa diganggu. Cepat pergi. Orang ini memberiku perasaan. Sangat familiar, sepertinya pernah bertemu di mana. Tenang saja, selama aku di sini, aku pasti tidak akan membiarkannya mengganggu lagi. Siapa? Siapa yang mengganggu Huani? Semuanya lihat. Orang luar inilah. Yang tadi memegang dan menginjak Huani. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukan dia. Jangan takut Huani, apakah orang luar ini yang mengganggumu? Jangan banyak bicara. Tangkap dan bawa ke tim keamanan. Ya. Tangkap dia. Tidak. Semua serbu. Tangkap si cabul. Apa yang terjadi? Paman Gui datang. Ribut apa ini? Orang luar apa? Jijen, keponakan kakek Ji sendiri. Saat Launian pergi, surat rumah, surat tanah. Sudah hitam di atas putih, semuanya dialihkan. Mulai sekarang, Jijen adalah warga desa Yinwo. Siapa yang bilang dia orang luar? Jangan salahkan saya yang sudah tua ini tak kenal saudara. Paman Changgui. Huani itu, setidaknya anak kandungmu sendiri. Yang baru datang ini, mana bisa sakrab orang asli desa yang saling kenal? Betul, yang nakal sama Huani itu salah. Bajingan, Pukul mati dia. sudah. Saya belum sampai buta dan tuli. Huani, kamu sendiri bilang, dia nakal sama kamu nggak? Enggak. Dia enggak nakal sama aku. Wang Ergou. Kalau matamu nggak jelas, periksa ke puskesmas, jangan asal ngomong di sini. Ini, Wang Ergou, dasar brengsek. Berani nakal sama anakku, untung nggak terjadi apa-apa. Kalau nggak, Bapak habisin kamu. Kayaknya saya salah lihat. Ini. Maaf semua, saya salah lihat. Ayo bubar. Apa sih?
Lagi kerja nih. Ayo bubar. Pergi. Ji-chen. Launian, kamar ini. Dibersihin bisa dipakai. Kedepannya, jaga tingkah, jangan cari masalah. Terima kasih. Arak Yuye Istana. Hah? Arak apa? Kamu mau minum arak? Gak apa-apa, kamu pulang dulu cepat. Terima kasih. Ji-chen tadi bilang apa sih? Aneh-aneh. Tapi dia orang baik. Hari ini untung ada dia. Aku harus mikir, gimana cara berterima kasih yang baik. Ternyata dia bukan orang yang pindah waktu. Tapi kok mirip banget sama cewek yang nyelamatin aku tadi. Sungguh ajaib. Baru pertama kali di sini, aku harus cari uang dulu buat jaga-jaga. Kayaknya kupon-kupon dari kakek bisa dipakai. Besok. Ini dia pasar gelap yang legendaris. Sobat, wajahmu asing. Punya barang bagus atau mau cari apa? Kupon beras nasional, 100 kaki. Kupon kain pilihan, 50 kaki. Harga pas, 120. Saudara, wajahmu asing, nggak tahu situasi pasar ya? Harga yang kamu tawarin ini, bahaya loh. Mau nggak? Kalau nggak, ada yang antri mau beli. 80, anggap aja buat kenalan. Kamu ini, anak muda, emosian banget. Semua bisa dibicarakan. 120, nggak bisa nawar. Mau nipu aku? Tadi malam, aku suruh Xiao Ye cek harga zaman ini. Bisa-bisanya kamu nakutin aku. Ya udah, 120. Anak muda, mantap. Nanti kalau ada barang bagus, cari aku lagi. Semua panggil aku Lau Liu. Makasih, kek. Barang-barang ini ditukar, dapat 12 lembar uang besar. Ini di zaman sekarang, jumlah yang gede banget. Waduh, kamu ketahuan ekor. Musang dari kantor pasar, doyan ngincar wajah baru. Aku duluan ya. Berhenti. Spekulan. Berhenti. Kepala pabrik Sang, izin TV warna, dikasih nggak? Ini namanya kejahatan. Kejahatan yang aku lakukan, udah gini masih ada waktu. Ngurusin aku. Kasih izinnya. Bikin kaget. Kamu ini anak siapa? Pergi sana. Jangan ganggu urusan gue. Ini apa? 3 orang ini kayaknya dari dunia hitam. Setelah pindah zaman, nasibku sial banget. Yang di dalam. Orang ini, matanya tajam, pakaiannya juga nggak biasa. Coba aja, selamatkan dia dulu. Aduh, ini apaan sih? Mataku. Persiapan sebelum aku pindah zaman, bener-bener mantap. Semprotan anti maling, pas banget di saat genting. Anak muda, makasih ya. Aku dengar ada orang di dalam. Buka pintunya, nanti kami gedor. Aku dari pabrik mesin listrik kabupaten. Sang Guangkun. Sedang membantu penyelidikan. Siapa berani ganggu ketertiban? Pergi. Anak muda, kamu tadi dari pasar gelap ya? Bisa dapetin kupon TV? Kamu selamatin aku hari ini, aku bantu kamu juga. Aku kasih 1. Segini, untung 500. 500? Kupon warisan kek, ternyata segitu berharganya? Orang ini, bisa dipercaya nggak? Tadi kamu bilang dari pabrik mesin listrik kabupaten? Hahaha. Anak muda, kamu hati-hati juga ya. Begini. Di sini bukan tempatnya ngobrol. Besok siang, di gang belakang restoran negara. Tukar kupon. 500 rupiah. Periksa dan pastikan jumlah di tempat. Sejak Ji-chen datang ke desa Yinwo, segalanya tidak berjalan lancar untukku, bocah kecil ini membawa sial bagiku. Cepat atau lambat aku akan menunjukkan kekuatanku kepadamu. Dasar.
Nah, bicanya soal orang, orangnya sudah datang. Ada apa dengan tasnya? Kenapa ada barang di dalamnya? Tidak, aku harus mengikutinya untuk melihatnya. Anak muda, kamu benar-benar datang. Silakan duduk. Direktur Zhang, apa kata yang kamu katakan kemarin masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Aku Lao Zhang tidak akan menipumu. Benar juga, orang ini bisa mendapatkan barang ini. Bagus sekali, anak muda. Kamu benar-benar bisa mendapatkannya? Anak muda, omongan saya Lao Zhang bisa dipercaya, ini 1000 yuan. Waktu itu kamu sudah menolong saya belum sempat berterima kasih. Nanti siang kita makan di restoran milik negara. Oh ya, anak muda, saya bahkan belum tahu nama kamu. Direktur Zhang, nama saya Ji Chen. Panggil saja saya Xiao Ji. Sebenarnya masih banyak kupon yang lain. Semua jenisnya saya punya, jika kamu butuh. Kamu bisa langsung memberitahu saya. Bagus sekali. Apa itu? Bajingan ini masih punya barang bagus lagi. Xiao Ji, kalau begitu saya tidak akan sungkan-sungkan lagi. Saya lihat kamu orang yang jujur, dan saya memang punya satu urusan. Ingin minta kamu tolong saya. Ada apa? King Xia. Kemari sini. Xiao Ji, saya kenalkan kamu, ini putri saya. Zhang King Xia, dia bekerja sebagai sekretaris di kabupaten. King Xia, ini anak muda namanya Xiao Ji. Halo, Tidak pernah terpikir. Putri Direktur Zhang secantik ini, bagaimana dulu saya bisa terpesona pada Jin Cucu? Silakan duduk. Xiao Ji, beberapa hari lagi adalah ulang tahun putri saya, begini. Saya dan King Xia, status kami harus rendah hati, tidak mudah tampil di depan umum. Tapi, siapa yang tidak ingin memberikan yang terbaik untuk putrinya? Aku, apa yang bisa saya bantu? Menurut rencanaku, kamu harus dengan status pacar King Xia. Mengantar dia untuk mengambil sepeda baru. Tentu saja, saya tidak akan biarkan kamu bekerja sia-sia, ditambah dengan kupon-kupon itu. Saya akan memberimu 600 yuan. Direktur Zhang. Tapi ini... Hanya saja tidak tahu, apakah ada dampak terhadap kamerat King Xia. Tentang ini, kamu tidak perlu khawatir. King Xia selalu bersekolah di luar kota. Baru pulang belum lama. Kamu, tolong jalankan tugas ini untukku. Kalau kamerat King Xia membutuhkan, saya pasti siap membantu. Saya akan berusaha melindungi reputasi kamerat King Xia. Di depan orang lain, saya tidak akan membocorkannya. Bagus, saya memang tidak salah lihat. Terima kasih sebelumnya. Kamrat Ji Chen, terima kasih. Hah, Ji Chen ini memang langka. Selain tampan, urusannya juga rapi. Masih bisa memikirkan melindungi reputasiku. Pantaslah ayah, mempercayai pria ini untuk jadi pacarku. Juga pantas. Aduh, Zhang King Xia, kamu sedang berpikir apa sih? Kalau begitu, kamu antar King Xia ambil mobil. Saya akan beritahu dulu Pak Chen, biar nanti tidak menyulitkan kalian. 5 hari kemudian, pagi. Saya akan jemput kamerat King Xia. Ji Chen si imut ini, ternyata punya barang bagus. Masih bisa dekat dengan si Zhang King Xia. Lebih cantik lagi dari Liu Huani. Siapa? Tidak ada orang. Mungkin kucing. Bagus kalau tidak ada orang. Pak Pabrik, saya duluan ya. Dengan uang ini, di zaman ini saya bisa dibilang hidup berkecukupan. Beli baju dan kebutuhan dulu. Beli TV, lihat siapa yang masih berani meremehkanku. Kue buatanku ini, entah kakak Ji Chen suka atau tidak. Wah, itu TV ya? Harganya berapa sih? Nomor 1 di desa kita. Itu TV warna lagi. Bukan cuma butuh uang, tapi juga butuh tiket. Ji Chen, kau ini. Sembunyi dalamnya. Kakak Ji Chen, kemarin terima kasih.
Di rumahku tidak ada barang berharga. Aku bikin beberapa kue untukmu. Coba cicip. Aku paling suka kue. Wah, Huani, kue ini kayaknya cuma buat Jichen aja ya. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma mau bilang terima kasih, Kak Jichen. Minggir. Kamu Jichen ya? Katanya kemarin kamu hebat banget di pintu desa. Anak ini nggak cuma ngerusak hubungan Ergo sama Huani, tapi juga bikin kepala desa marahin aku. Habis-habisan. Bertahun-tahun di desa Yinwo. Aku belum pernah diperlakukan kayak gini. Bagus, kau bikin kau nggak betah. Tinggal di desa Yinwo. Ini bapaknya Wang Ergo, bendahara. Desa Wang Kuaiji. Oh, ternyata buah jatuh emang nggak jauh dari pohonnya ya. Kamu datang niatnya nggak baik, ada perlu apa? Bukan aku yang bilang, tapi kalian pada nggak pernah lihat dunia luar apa? Gimana sih? Dia bawa kardus TV warna aja, kalian udah pada kagum. Kayak dia hebat banget. Nggak mikir, TV warna itu barang langka. Masa dia, anak muda, bisa dapetin? Kamu. Wang Kuaiji bilang bener tuh, bisa dapetin barang ini. Pasti punya kemampuan luar biasa. Wang Kuaiji, jangan asal ngomong. Kak Jichen orang baik. Barang ini dibawa masuk. Terang-terangan, mana mungkin palsu. Mending kamu pulang, urusin anakmu sendiri. Kira siapa aja kayak kamu, sehari-hari nggak belajar, cuma nyolong ayam. Liu Huani, kamu bilang siapa nyolong ayam? Aku kasih tahu, jangan kira kamu anak kepala desa. Boleh fitnah senaknya. Kamu punya bukti? Siapa bilang nggak punya bukti? Siapa? Siapa yang bilang? Maju sini. Jichen, hari ini, aku taruh kata-kata di sini. Kalau di dalam ini, beneran ada TV warna besar. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Tapi, kamu cuma bawa kardus kosong buat nipu kita. Aku mau kamu sujud, minta maaf. Sama keluar dari desa Yinwo. Iya, desa kita nggak butuh orang kayak gini. Anak-anak, lari-larian tiap hari, kalau ikutan dia gimana? Jichen, mending kamu nurut aja sama Wang Kuaiji. Buat apa ribut? Kalian ngomong apa sih? Kak Jichen, isi kardusnya apa? Urusan kalian apa? Wang Kuaiji, kita nggak saling ganggu, tapi kamu maksa ribut. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak kasih muka lagi. Kalau di dalam sini tidak ada TV warna, aku akan langsung berlutut dan minta maaf, lalu setelah ini, keluar dari desa Yinwo. Tapi apa? Tapi, kalau di dalam sini ada TV warna, kamu harus pergi ke balai desa, minta maaf lewat pengeras suara. Lalu puji aku 100 kalimat. Gimana? Anak muda, cuma bisa omong kosong. Jichen, jangan coba-coba menakut-nakuti aku di sini. Pengalamanku jauh lebih banyak dari kamu. Aku takut sama kamu. Ayo, bertaruh. Oke. Ayo, lihat. Astaga, Ayo. benar-benar TV warna besar. Barang langka, baru pertama kali aku lihat. Ini tidak mungkin. Jichen, jujur saja, bagaimana caramu dapat TV warna ini? Aku jujur saja pada semua orang. TV warna 17 inci. Kupon beli TV warna ini diberikan orang tuaku sebelum mereka meninggal. Kedua orang tuaku kerja keras seumur hidup, menabung sedikit harta ini. Katanya, untuk biaya nikahku. Ternyata uang nikah, Jichen. Kalau sudah bilang begitu, pasti ada gadis yang kamu suka. Buru-buru mau lamar, ya? Siapa lagi kalau bukan gadis tercantik di desa kita? Bukannya dia sedang berdiri di sampingnya? Jangan sampai kalian tertipu oleh anak ini. Aku kasih tahu. Beberapa hari lalu, dia masih menggoda Liu Huani. Berkelakuan tidak senonoh. Aku. Paman Wang. Berani sekali kamu ngomong begitu. Hari itu, jelas anakmu, Wang Ergo. Dia yang menarikku ke sawah. Kakak Jichen yang menolongku. Liu Huani, kamu ini gadis, ngomong begitu tidak malu? Tidak tahu malu. Aku tidak ngomong sembarangan. Aku berani bersumpah. Aku berani bersumpah atas makam ibuku. Kalau aku bohong, biar petir sambar makam ibuku. Bendahara Wang, berani kamu? Liu Huani, kamu keterlaluan.
Kepala desa, aku saja malu. Berani sekali kamu. Berani sumpah pakai ibumu? Kamu bilang begitu, gak mau nama baik lagi? Reputasi gak mau? Ayah, aku gak ngomong sembarangan. Hari itu, aku gak bilang ke ayah. Itu Wang Ergo, dia yang ganggu aku. Kalau bukan kakak Jichen, anakmu udah loncat ke sungai. Salah paham, pasti ada salah paham. Bendahara Wang, kita kalah ya terima. Harus gimana? Kamu sendiri tahu. Aku pulang sekarang, ajarin si imut itu. Huani, barusan makasih ya. Makasih apa sih? Itu sudah seharusnya. Si cewek kecil ini, kalau malu-malu, cantik banget. Sudah. Huani, ikut aku pulang. Yang lain, bubar-bubar, apa sih masalahnya? Kerja gak semangat, lihat keramaian, bikin gaduh, semangat banget, bubar. Huani, pulang. Bendahara Wang, Wang Ergo, aku ingat kalian. Wang Ergo. Kamu akhirnya ngapain? Hal baik apa? Aduh, ayah pelan-pelan dong. Ayah, aku kenapa sih? Aku tanya kamu. Orang desa bilang, kamu ganggu Huani. Beneran apa enggak? Kamu ini, anak kecil brengsek. Ngerjain sesuatu kok, sama sekali gak pakai otak sih. Kok bisa punya anak bodoh kayak kamu? Ayahmu aku bendahara, ayahnya kepala desa, kalian berdua kan udah sepadan, perlu pakai cara kayak gini? Kalau ada lagi lain kali, aku patahin 3 kakimu. Aku tahu. Cepetan bersin. Oh. Ayah selalu marahin aku bodoh. Ayah lihat aja, aku cepat atau lambat pasti bakal bikin sesuatu yang besar. Bikin ayah kagum. Hari ini, temani Zhang Qingxia angkat sepeda. Juga lumayan dapat duit, di zaman sekarang, bisa dibilang. Kebebasan finansial, harus makasih juga sama Xiao Ye. Qingxia, hari ini kayaknya, sengaja berdandan. Beneran lihat sekali, detak jantung bisa, lewat 120. Kamu Jichen kan? Aku Jichen. Anda pasti Direktur Chen, kan? Iya. Direktur Chen, lihat, semua dokumen dan surat-suratnya lengkap. Tolong bantu. Aturkan untuk kami. Gak masalah. Mobil-mobil ini, silakan pilih yang mana saja. Oke, terima kasih, Direktur Chen. Cih. Jichen si brengsek itu, sok jagoan banget sih dia. Sok aja. Nanti aja. Rasain kau. Ayo semua lihat, lihatin semua. Ayo semua, lihat sini. Jichen ini, dia sama sekali bukan orang yang baik-baik. Dia cuma penipu, dia. Kok ada yang kayak gini? Memalukan banget. Wang Ergo, kamu ngapain di sini? Mau apa? Mau apa? Aku hari ini mau kasih tahu semua orang. Wajah asli si penipu ini. Apa menantu? Direktur Sang? Semuanya bohong belaka. Kamu cuma main sandiwara aja kan? Kamu ngomong apa sih? Aku denger sendiri. Direktur Sang suruh Jichen pura-pura jadi pacarmu. Cuma buat ngirim mobil diam-diam aja buat lu. Kalian berdua sama sekali bukan pacaran beneran. Wang Ergo, aku peringatin lu. Jangan asal ngomong di sini. Peringatin aku lagi? Pakai apa lu peringatin? Berani gak lu? Bilang di depan semua orang, kalau lu itu menantu. Direktur Sang? Berani gak? Diam aja kan, gak bisa jawab? Ayo semua lihat. Dia sendiri aja takut. Wang Ergo, udah cukup. Cukup apanya? Aku belum selesai ngomong. Qingxia, aku harus ngomong, sebagai anak direktur pabrik. Kok bisa sih sama orang kayak gini? Aku? Kamu gak malu? Gak merasa bersalah? Udah cukup belum omongannya? Belum. Aku emang gak suka orang kayak kalian. Sok-sokan. Jichen, berani gak bilang kalau lu palsu? Kalau lu beneran laki-laki, berani gak lu bilang? Jelas di depan semua orang? Maka urusanku dengan Qingxia tak perlu. Urusan kamu, kan? Dengarkan. Semuanya dengarkan. Dia ini mengakui secara tidak langsung, loh. Dia itu penipu, kan? Jichen, ya. Aku sarankan kau sadar diri sedikit. Keluarga Sang mencari menantu macam apa? Orang mana tak malu? Wang Ergo, kau tutup mulut. Aku takkan tutup mulut. Hari ini aku mau biarkan semua orang lihat jelas. Jichen itu cuma penipu. Kalau kalian berdua memang pasangan asli, buktikan pada kami. Jichen,
Berani tah? Gimana cara buktikannya ini? Berani mereka buktikan? Malu sekali. Benar kan? Apa ini palsu? Sudah puas lihat? Perlu kubuktikan lagi? Pasangan itu baik-baik saja. Kau di sini. Ikut campur apa? Cuma iri lihat. Pasangan itu rukun. Tidak, aku tidak. Dengarkan aku. Bicara apa lagi? Cepat pergi. Mengganggu di sini. Benar. Jichen, kau tunggu saja. Masalah ini antara kita belum selesai. Lihat itu. Apa aku tidak bermimpi? Kingxia? Tadi dia menciumku. Apa yang kulakukan tadi? Habis? Apa dia akan pikir aku tidak sopan? Si imut ini. Nasibnya kok bisa seberuntung itu? Kingxia. Kingxiaku. Bodohnya, kok tidak bisa sabar? Apa kena masalah lagi dengan Jichen? Memang harus gimana, ayah? Buru-buru apa? Biar dia dapat akibatnya. Ayah, gimana? Cepat bilang. Apa kau sudah punya cara? Aduh, ayah, cepat bilang. Bikin penasaran. Apa kau punya cara? Cepat ceritakan padaku. Laporkan. 28, 29, 30. Di zaman modern, aku cuma orang gagal yang tak berguna. Tak disangka, pindah ke tahun 80-an malah jadi kaya raya. Hidup yang berubah drastis ini beneran enak. Gak heran. Orang zaman sekarang suka banget nonton drama pendek tentang kesuksesan. Emang seru sih. Peringatan, risiko keterkaitan terlalu tinggi. Sembunyikan dengan baik. Xiaoye, aku rasa kamu benar. Ini memang harus disembunyikan dulu. Jichen. Ada yang melaporkanmu secara real name karena memasukkan surat berharga negara. Menjual barang langka. Sekarang, sesuai hukum, rumahmu akan digeledah. Ayo. Aku. Nggak ada kok. Ayo. Apa ini? Uang haram yang sumbernya nggak jelas? Tiket palsu di mana? Cepat serahkan. Surat-surat berharga ini adalah peninggalan orang tuaku. Yang lain aku nggak tahu, nggak tahu. Di sini, tertulis jelas. Sekarang bukti dan orangnya ketemu, jangan banyak omong. Bawa dia. Siapa yang berani? Ada apa? Siapa yang bikin ribut? Komandan Shen? Bukan, Pak Shen. Kenapa Bapak kesini? Kakek, jangan marah dulu. Jangan sampai sakit. Nggak apa-apa. Jichen ini sebenarnya siapa sih? Petinggi sebesar itu datang cari dia. Siapa yang tahu? Anak muda, Margaji? Ya, nama saya Jichen. Bapak siapa? Saya adalah mantan atasan ayahmu. Dengar-dengar. Ji Chengwen sekarang punya anak laki-laki. Jadi saya ajak cucu saya, Jing Qiu. Ikut lihat kamu. Untung hari ini saya datang. Kalau enggak, orang-orang yang licik ini sudah menghancurkanmu. Uang dan surat berharga itu, simpan semua dengan baik. Itu adalah kompensasi negara untuk ayahmu dulu. Karena gugur dalam tugas. Sumbernya normal, sah secara hukum. Enggak ada yang akan menuduhmu. Apa yang terjadi? Aku kayaknya ingat, waktu kecil kakek bilang. Dia punya adik yang meninggal muda karena berkontribusi untuk negara. Anak adiknya itu juga namanya Jichen. Kemudian kedua keluarga putus kontak, makanya kakek kasih aku nama ini. Apa mungkin aku pindah ke tubuh paman sepupu ini? Surat laporannya mana? Menurutku, jelas ada orangnya. Iri dan dengki, sengaja memfitnah. Surat laporan ini, tunjukkan ke semua orang. Lihat siapa yang kenal tulisan ini. Oh begitu ya. Ayo. Ini tulisan Pak Akuntan Wang Kan. Di desa kita, tiap bulan bayar listrik, dia yang tulis slipnya. Semua pasti kenalkan. Betul, itu tulisannya. Dia sama Wang Ergo itu. Selalu jegal Jichen, cari-cari masalah. Betul.
Pasti mereka berdua yang bikin, iya. Pasti dia. Jangan dulu berisik, aku percaya teman-teman Satpam. Pasti adil dan tegas cari dalangnya. Semua jangan khawatir. Iya. Kepala desa tenang, semua tenang. Jichen, kami gak bakal raguin kamu lagi. Kamu punya kwitansi banyak banget, nanti. Kasih kami juga dong. Nanti jangan bilang kami ribet ya. Gak ribet kok. Ayo. Nak, kwitansi ini udah legal sekarang. Kedepannya harus lebih hati-hati. Jingkyu, kasih nomor telepon kita. Ada apa-apa langsung telepon aku. Makasih Pak Shen, makasih Jingkyu. Kalau bukan kalian datang hari ini, mungkin aku udah celaka. Tapi hari ini emang buru-buru, gak bisa nahan kalian. Nanti lain hari aku pasti datang ketemu. Iya, lain hari makan di rumah dulu. Ayo. Aku gak salah lihat kan? Dia tersenyum ke aku ya. Cantik banget pas senyum. Tapi, balik lagi ke topik. Cuma jual beli barang, buat hidup, bukan solusi jangka panjang. Walau sekarang uang cukup, aku harus kerja beneran. Akar yang kuat di zaman ini. Kak Chen. Kak Chen, tolong selamatin bapakku. Bapak. Wani, cerita ke aku, ada apa? Awas, Wi. Tanaman di desa kenaku tuh daun semua, bapakku panik banget. Tapi pestisida itu barang langka, di desa cuma bisa beli. Pestisida organofosfat, semua tahu obat ini gampang bikin keracunan. Gak ada yang berani nyemprot, akhirnya bapakku sendiri. Bawa tongkat semprot pergi, terus jadi gini. Paman Canggu ini keracunan pestisida. Cepat bawa ke puskesmas. Kak Chen, gak sempat, puskesmas. Gak punya penawarnya, rumah sakit kabupaten jauh banget. Kalau dibawa ke sana, orangnya udah gak kuat, Kak Chen. Aku tahu kakak pinter, bisa cari duit banyak. Bisa beli TV, aku mohon, tolong selamatin bapakku. Tolong ya. Oke Huani. Jangan nangis dulu. Aku cari cara. Kamu, mau cari cara apa? Kamu punya sertifikat apa? Punya penawar apa? Kamu anggap diri kamu dewa ya? Ergo, ngomong apa sih Jichen ini? Mau nolong kepala desa? Nolong apa sih? Puskesmas aja nggak punya penawar, dia bisa punya? Kalau punya penawar, kepala gua lepas, buat bola sepak. Wang Ergo, bapakku udah kayak gini. Kamu masih ngomong gitu, nggak punya hati nurani ya? Aku nggak punya hati nurani apa, cuma mau di depan semua orang. Biar semua tahu, Jichen cuma pura-pura di depan kita, dia cuma penipu, dia. Ergo bilangnya juga bener tuh, obat itu. Masalahnya lo. Semua pikir baik-baik. Kalau emang pinter, kenapa baru sekarang keluar? Nunggu kepala desa udah jatuh dulu. Baru keluar, ini jelas cari perhatian, iya kan? Kalau emang punya penawar, berani taruhan sama gua nggak? Wang Ergo, kamu ini taruhan. Nyawa bapakku ya, jangan kira kalau bapakku nggak ada. Bapakmu bisa jadi kepala desa, jangan mimpi. Siang bolong. Kalau bapakku nggak ada, gua bikin kamu bayar. Dasar kurang ajar, masa kayak gini mau taruhan? Tempat ini, obat dan barang-barang susah, kayaknya aku cuma bisa minta tolong teknologi modern. Nggak tahu, bisa panggil Xiao Ye pakai kesadaran gaya. Xiao Ye, denger nggak? Pestisida organofosfat. Penawar keracunan spesial, bisa langsung dikasih nggak? Berapapun harganya nggak apa-apa, nyawa orang penting. Ya ampun, Xiao Ye, kamu keren banget. Apa taruhannya? Ini soal nyawa, aku terima taruhannya. Aku kasih tahu ya. Kalau kau nggak bisa selamatkan kepala desa, kau harus keluar dari desa Yinwo. Selamanya nggak boleh balik. Tanah dan rumahmu, semuanya jadi milikku. Kalau aku punya penawarnya, kau gimana? Apa? Kalau aku punya penawarnya dan selamatkan kepala desa, kau gimana? Ah, nggak mungkin ada penawarnya. Aku tanya, kalau aku punya penawarnya, kau gimana? Ergo, dia nanya nih, beneran kalau selamatkan? Gimana dong? Kalau kau selamatkan, aku bakal berlutut di tanah. Beri kau 3 kali kotowu, panggil kau kakek. Oke, ingat kata-katamu ya, cucu. Ketemu. Ini obat khusus, dulu waktu di kota. Sengaja ku beli. Cepat. Ayah.
Ayo. Ayah, Hidup. Hidup lagi. ayah, kau baik-baik aja kan? Mau kemana? Dulu, ayahmu taruhan sama aku, kalah malah ngeles. Aku kasihan dia udah tua, nggak aku permasalahin. Gimana? Kalian berdua, ayah dan anak, sama-sama suka taruhan, kalah malah. Sama aja kelakuannya. Hari ini, kau nggak bisa kemana-mana. Cepat berlutut, kasih 3 koutou, terus panggil kakek. Kakek, tolong maafin sekali ini. Cepetan. Kakek. Malu banget aku. Udah, jangan dipermasalahin lagi. Kak Chen, kebaikanmu yang luar biasa. Seumur hidupku jadi budak pun gak bisa kubalas. Terima kasih. Huani. Ngapain sih? Om Canggu itu. Sering bantu aku, ini kan seharusnya. Sekarang, ayo bantu ayahmu pulang, biar dia istirahat yang cukup. Ayo, Om. Ayo pergi. Xiaoye, hari ini berkat kau. Nggak nyangka. Kau bisa ambil obat ini dengan mudah. Terlalu berlebihan. Masih banyak lagi, beli obatnya pakai uangmu kok. Selama dana cukup, apapun bisa didapatkan. Sistem akan ditingkatkan, hadiah misterius. Xiaoye, pengetahuan saya tentangmu masih jauh dari cukup. Katakan, aku tidak bisa terus mengandalkan jual beli barang-barang peninggalan generasi tua. Untuk menghidupi diri, tetap harus punya bisnis jualan yang resmi. Ini mudah sekali. Apa yang langka sekarang, apa yang paling dibutuhkan orang, itulah yang dikerjakan. Betul. Xiaoye, kamu benar-benar mengingatkan aku. Katakan, apakah ada pestisida yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tapi bisa cepat membunuh kutu daun? Menurut informasi terbaru dari Indra Naga, ada pestisida baru bernama Luya Yibai yang sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Bagus ini. Xiaoye, langsung pesankan untukku 100 botol. Baik, pesanan sudah selesai. Dengan pestisida baru ini, tidak perlu khawatir tidak dapat uang. Sistem ini benar-benar bantuan ilahi. Jalan ke depan akhirnya jelas. Warga sekalian, akhir-akhir ini tanaman kita. Kutu daun jadi wabah. Obat yang dijual di koperasi. Langka dan mahal, belum lagi tidak aman. Jadi, aku pakai resep warisan keluarga sendiri. Racik obat baru. Obat baru? Obat apa? Luya Yibai. Efek basmi hama sangat bagus, dan benar-benar ramah lingkungan. Aku jual cuma 30 sen per botol. 3 sen, semua itu. Cuma 30 sen. Pasti semua keluarga bisa beli. Mari kita jaga tanaman kita bersama. 30 sen per botol, semurah itu, Ji-chen? Tapi kamu kan orang kaya di desa, punya TV warna, punya kupon ini itu, kok bisa jual barang? Semurah itu? Ya, sekarang kan kamu. Ada berapa uang? Siapa yang nggak tahu? Masih kurang? 30-20 sen dari kita? Jangan-jangan ini barang rongsokan. Buat tipu kita? Obatmu ini. Botolnya aja nggak ada nama pabriknya. Jangan-jangan obat beracun yang nggak jelas asalnya? Kamu dapat untung besar, tapi kita masih harus makan. Dari hasil tanah. Iya, betul. Minggir. Ji-chen, jual obat lagi ya? Kau bilang orang tuamu mati tak jelas. Jangan-jangan mata-mata terselubung? Kau cuma mata-mata kecil. Beneran? Mata-mata kecil? Nggak mungkin lah. Iya, barang ini asalnya tak jelas. Kita nggak boleh sembarangan pakai. Iya, bener. Jangan asal ngomong. Kak Chen orang baik. Dia pernah selamatkan nyawa ayahku. Gak mungkin dia nakal sama kita. Omonganmu keterlaluan banget. Bilang aku mata-mata, bilang ini racun. Pelajaran fitnah waktu lalu. Lupa ya? Dengar ya, makan boleh sembarangan, ngomong jangan. Meski kau bukan mata-mata, sawah itu. Nyawa kita. Siapa berani sembarangan? Nyemprotin sesuatu? Kalau tanamannya mati. Kau ganti rugi? Meski sekarang kau punya duit. Tapi sawah sisi desa, kau ganti rugi? Setuju kan? Iya kan? Iya, Ji-chen. Kita nggak sanggup ganti rugi. Kalau ada apa-apa, panen setahun langsung hancur. Kalau tanamannya mati, dia juga nggak bakal pedulin kita. Nggak ada pabrik, nggak ada nomor izin, kita nggak berani sembarangan pakai. Kau, Ji-chen, sekarang udah kaya, mau coba-coba.
Jangan ajak kita jadi tumbal. Iya, benar. Dengerin. Obat ini nggak boleh dipakai. Ini cuma buat Jichen tipu kita. Keringat kita. Siapa tahu dia punya niat apa. Jangan percaya dia. Jangan. Jangan. Ribut apa sih? Berisik banget. Kepala desa datang. Pak, tolong nilai. Kepala desa. Tolong nilai, Pak. Paman Canggui, pas banget dateng. Jichen bawa pestisida. Katanya bisa bunuh kutu daun. Menurutku, ini cuma racun berbahaya. Kau yakin obat ini aman? Paman, aku udah coba. Efek bunuh hama. Sangat bagus, dan pasti aman. Aku percaya Kak Chen. Dia orang baik, yang sangat berbakat. Nggak mungkin dia nakal sama kita. Di desa ini, siapa lagi yang lebih hebat darinya? Iya juga. Iya, benar. Warga sekalian, sifat Xiao Ji gimana? Pasti kalian tahu. Kemarin saya keracunan pestisida, dia yang menyelamatkan nyawa saya. Tahu kalian kesulitan, jadi bikin ini. Pestisida yang gak bahaya buat manusia. Ada hati, ada perasaan. Saya percaya dia. Aduh. Pak Kepala Desa. Kata-kata gitu nggak bisa diomongin sembarangan. Hutang budi ya hutang budi, tanah ya tanah. Kita semua hidup dari tanah. Buat makan. Siapa yang berani taruhan pakai ini? Iya. Pak Kepala Desa, menggayanya, Pak Kepala Desa. Kita nggak yakin. Karena semua nggak yakin. Gini aja. Saya yang duluan. Ladang gandum saya, 3 MU, semuanya penuh kutu daun. Saya coba pakai ini, Green Boot 100. Kalau nggak ada efek, atau malah ngerusak tanaman. Liu Canggui tanggung jawab sendiri. Semua. Tunggu lihat hasilnya dulu. Gimana? Oke. Kalau gitu percaya Pak Kepala Desa. Wang Ergo. Kalau kamu masih mau cari gara-gara, ingat-ingat dulu hasil laporan palsu kemarin. Jangan di sini ngasih api. Xiao Ji, ambilin 2 botol, nanti saya pulang langsung pakai. Paman Canggui, terima kasih udah percaya saya. Tapi, badan paman baru aja sembuh. Oke. Gini, semua tunggu hasil pakaian saya gimana. Baru omong lagi, oke? Bapak. Bikin kesel banget, hari ini Jichen si bocah itu. Lagi-lagi yang unggul. Ada apa lagi? Ada masalah apa? Pelan-pelan ceritanya. Ya Jichen si anak itu lagi di mana? Nggak tahu bikin pestisida apaan, jelek banget. Namanya Green Boot 100. Jualan di pintu masuk desa kita, jual 3.000. Bukan. 300 perak 1 botol. Awalnya udah saya hasut biar pada nggak beli, siapa tahu. Liu Canggui si tua bangka itu malah ngebantuin dia. Pakai ladang gandumnya sendiri buat lahan percobaan. Kalau sampai dia percobaannya berhasil, bisnis jual pestisidanya bisa laris banget. Kamu bilang, Liu Canggui jaminin dia. Ah ya ampun. Dia ini jago banget ngumpulin simpati ya. Iya nih, kemarin. Kita laporin dia aja gak bisa ngejatuhin dia. Kali ini kalau percobaannya sukses, pupuknya laku. Kita berdua di desa ini bakal malu, dia bakal nginjak-injak kita. Takut apa? Dia punya cara. Pak, ada cara apa? Cepetan kasih tahu. Gimana caranya bikin gagal dia? Liu Canggui kan kasih lahan percobaan ke dia. Nah kita, di lahan percobaan itu, kita yang beraksi. Gimana caranya? Malam ini, nunggu gelap. Hebat, Pak. Jichen, keluar kau. Ngerjain hal buruk. Keluar. Ribut apa? Ngapain? Ada urusan? Bilang aja. Masa masih berani nanya? Iya kan, ladang gandum kepala desa. Kemarin, pakai Luya Yibai punyamu, hancur semua. Tunas hijaunya, mati semua, kutu daunnya gak mati satupun. Ini jelas-jelas racun. Warga, lihat nih, dia nipu uang jerih payah kita. Ngehancurin tanaman kita. Hari ini, kita minta penjelasan. Ayo, kasih penjelasan. Xiao Ji. Sebenarnya gimana, tunas gandum saya, semalaman. Layu semua. Obatmu itu, beneran bisa gak sih? Paman Canggui, obat saya ini pasti. Gak ada masalah, pasti ada yang aneh di sini. Ada yang aneh.
Jangan salahin Kak Chen, obatnya. Gak mungkin bermasalah. Kayaknya. Memang ada orang yang bikin ulah. Wani memang cewek baik, cantik dan baik hati. Gak nyangka di saat kayak gini masih percaya sama saya. Siapa sih yang iseng ngerusak ladang kepala desa? Itu kan obatnya, itu sumbernya gak jelas, bukan salah dia. Salah siapa dong? Kamu kan udah tajir, ngerusak kita ngapain? Yani, jangan kira karena kamu pernah nolong kepala desa, kamu bisa. Semaunya sendiri, kalau hari ini kamu gak minta maaf, saya kasih tahu. Kita hancurin rumahnya. Lihat, semua orang udah pada kesel. Ji-chen, mending kamu ngaku aja deh. Mengaku? Mengaku apaan? Aku gak salah apa-apa. Aku ngaku salah apaan? Kalian maksa bilang obatku. Yang merusak tanah ini, ya? Oke, hari ini aku kasih lihat. Siapa yang rusakin tanahnya? Lihat, dia masih aja ngotot. Sini, pada lihat ini. Mereka lagi ngapain sih? Ya ampun, udah masuk TV. Ergo, ini kan lu. Aku juga gak tahu. Bendahara Wang Ergo. Malah fitnahin Ji-chen. Bukan, ini palsu. Kami. Masa bisa muncul di TV? Iya benar. Ini pasti palsu. Ini, aku beli di kota. Kamera rekam impor ginian, kalian pasti belum pernah lihat. Tapi coba pikirin, kalau kalian berdua di sini. Gimana aku bisa rekam? Iya juga. Xiao Ye, Xiao Ye. Xiao Ye. Aku selalu merasa, Paman Canggu ini. Pakai tanahnya buat bantu kita eksperimen. Hatiku gak tenang. Nanti usaha kita sia-sia. Host khawatir? Bukan gak mungkin, kan? Host, perlu aku ngapain? Gini, lu ke ladang Paman Canggui. Pasang kamera rahasia, sembunyiin yang benar. Jangan sampai ketahuan. Nanti, gue jaga aja. Diterima. Kamera mikro terpasang, bisa rekam langsung. Bisa simpan rekaman juga. Gini, aku jadi lebih tenang. Kalau mereka berani rusakin, tangkap basi. Untung aku suruh Xiao Ye siapin dari awal. Kalau enggak, benar kena jebakan kalian berdua, bapak anak. Kalian berdua, brengsek. Sampai berani lakuin hal keji kayak gini. Iya, si Bendahara Wang. Iya, mereka berdua. Kemarin, kalian berdua yang fitnahin aku. Aku gak anggap serius. Sekarang berani rusakin tanaman. Nah, urusan kita hari ini harus diselesain. Beneran keterlaluan. Kejam banget. Harusnya mereka dibawa ke tim keamanan. Iya, bawa semua. Kepala desa, bukan, Paman, aku salah. Aku beneran nyesal. Aku ini, kemasukan setan. Aku lagi gak mikir tadi. Aku tidak akan berani lagi, aku tidak akan memfitnah. Ji-chen ini lagi. Uang tanaman, aku ganti 2 kali lipat, asal jangan tangkap aku. Ke tim keamanan, aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Warga sekalian, ini salahku mendidik anak, kami salah. Kami mau dihukum. Ji-chen, jangan. Kak Chen, aku benar-benar tahu salah. Ini ayahku yang suruh aku lakukan, aku juga. Difitnah, maafkan aku kali ini ya, kamu ini. Si imut ngomong apa sih? Lihatlah semua. Bapak anak ini, habis berbuat salah, malah saling serang. Kamu si imut ini. Sungguh, memalukan sekali. Wang Ergo, kamu mau aku maafkan kamu. Waktu kamu memfitnah dan merusak tanamanku dulu. Kamu gak mikir buat maafin aku? Berkali-kali. Jahatin aku, kamu pikir aku percaya omong kosongmu? Xiao Ji, warga sekalian, jangan buang-buang kata dengan mereka. Bisa lakukan hal yang keji begini, harus diserahin ke tim keamanan. Kalau tidak, Nanti bakal ganggu desa lagi kan? Iya, betul. Bawa pergi. Ke tim keamanan. Ayo, aku salah, aku benar-benar tahu salah. Jangan tangkap aku, Kak Chen. Ji-chen ini maaf banget ya. Salah sangka sama kamu, jangan dipikirin ya. Iya, nah, hari ini, untuk hilangin kekhawatiran kalian semua. Aku mau buktiin, obat ini, buat manusia itu. Gak berbahaya. Ini nih. Aku, minum, lihat ada bahaya gak? Gak apa-apa. Beneran diminum? jangan.
Kak Chen, Astaga, ini kan pestisida. Kamu beneran minum? Kak Chen. Kok beneran diminum? Gak apa-apa, udah aku bilang. Ini ramah lingkungan, pasti gak berbahaya. Kayak minum air aja, beneran gak apa-apa. Kamu lihat aku ada yang gak enak? Coba jelasin. Ini semua buat hama aja yang berbahaya. Buat manusia, buat tanaman, semuanya. Aman. Sekarang, aku benar-benar percaya. Kasih aku beberapa botol. Iya, pestisida kamu pasti kualitasnya bagus. Kita semua percaya kamu. Aku juga mau 5 botol. Berapa harganya? Aku mau semuanya. Aku juga mau. Tolong sisain berapa botol aku. Aku juga mau. Nyimpan tanaman itu yang penting. Aku juga mau beli. Berapa harganya? Jual ke aku. Ada semua, tenang aja. Kali ini, pasti bantu kalian selesaikan masalah ini. Jangan rebutan, semua akan diatur buat kalian. Terima kasih. Ini, Paman. Pak, beberapa hari di kantor polisi ini, kok badan pegal-pegal semua. Kita berdua, muka kita udah hilang semua. Diam aja lu. Masih berani ngomong lu. Kalau bukan karena lu kerja nggak becus, kita bisa sampai kayak gini. Dendam ini harus kita balas. Harus dibalas. Kak Chen, 2 botol. Iya, 2 botol. Obatnya keluarga Jichen, beneran ajaib. Ladangnya kepala desa, udah pulih semua. Kutu daunnya pada mati. Ini 10 kali lebih bagus dari obat koperasi. Aku juga mau. Warga, kita antre dulu yang rapi. Semua dapat. Antre dulu yang rapi. Jichen, kasih 2 itu ke aku dong. Oke. Mereka udah pakai, tanamannya pada tumbuh lebih bagus dari punyaku. Ada semua dapat. Kasih aku 10 botol. Aku dari desa Li. Dengar. Obat kalian bunuh hama tapi nggak bahaya buat orang. Aku sengaja. Nah sini. Oke, Kak. Aduh, Sebaiknya Bapak antre dulu. Kalau udah antre, pasti dapat. Santai aja. ini, 2 botol. Pak, bisnis Jichen ini kok makin laris aja? Kita malah masuk kantor polisi. Kenapa bisa gitu? Ya karena bocah ini nggak taat aturan. Dia pikir bisa dapat uang, terus tenang-tenang aja. Lihat aja jalur belakangnya, sepeser pun dia nggak bakal dapat. Masih ada cara apa lagi? Cepat bilang. Dia jual pestisida. Ada prosedur resmi? Izin komune mana? Waktu itu dia sembarangan kasih obat ke warga desa. Semua orang tahu, dia bisa ngeluarin obat ajaib sembarangan. Kali ini kita lapor ke komune, dia jual obat ilegal. Praktek ilegal, pasti kena. Hebat ayah, licik banget ini. Jual obat ilegal ini. Komune pasti urus. Kali ini, bukan cuma obat dan uangnya disita, tapi dia juga masuk penjara. Ayah, hebat. Dia kan jago cari uang, sekarang kita putus jalannya. Bikin dia gak bisa cari uang, malah kena tuduhan. Kali ini kita lapor secara terbuka. 1 laporan, pasti kena. Cepetan. Kita manfaatkan momentum kali ini. Hancurkan dia total, biar gak bisa bangkit lagi. Ayo. Ayah anak ini pasti gak punya niat baik. Kak Chen. Kenapa? Capek? Gak apa-apa. Cuma merasa ayah anak Wang pasti gak bakal diam. Kita harus hati-hati. Warga sekalian, efek Levia 100 ini. Semua lihat sendiri. Ini dari formula aman. Saya buat. Nanti saya ke komune, lengkapi semua prosedur. Pasti gak ganggu kalian. Xiao Ji, kau jujur dan tekun, pestisidanya bagus. Tante percaya kau. Ini, Tante. Habis. Habis. Lalu tanamanku gimana? Beli besok, besok masih ada. Tante, gimana kalau besok datang? Kita besok. Sore masih ada. Bagaimana kalian datang besok sore? Besok pasti ada? Ada. Besok sore datang. Kau tuang sih. Uangnya, terima dulu ya. Gini, saya bayar uang muka, besok sore ambil. Oke. Besok sore 10 botol, jangan lupa. Oke, baiklah. Ambilnya besok ya, 10 botol, jangan lupa. Baiklah. 10 botol. Xiao Ye. Bantu aku cari tahu, di tahun 80-an. Jual pestisida di pedesaan. Untuk mengurus izin di komune, dokumen dan surat izin apa saja yang dibutuhkan? Diterima. Kalau mau bisnis ini bertahan lama, kita tidak boleh biarkan orang jahat menemukan kelemahan kita. Xiao Ye, tolong siapkan semuanya untuk aku urus.
surat izin dan dokumen-dokumennya. Besok pagi-pagi sekali, aku akan ke komune menemui pemimpin. Agar bisnis ini sepenuhnya legal. Wah capek banget, andai ada tukang pijat sekarang enak sekali. Kak Chen. Baru setengah hari saja kita sudah dapat untung lebih dari 500 loh. Benar kan? Hehe. Kamu kan Ji-chen? Iya. Sekarang ada orang yang melaporkanmu secara atas nama, kamu jual pestisida tanpa izin. Dan juga praktik pengobatan secara ilegal. Kami datang untuk menyelidikimu. Halo teman, saya justru sudah berencana besok pagi-pagi sekali. Akan ke komune mengurus izinnya. Formula pestisida ini semua tidak berbahaya bagi lingkungan. Jamin tidak akan menyakiti orang. Mengurus izin? Sekarang ada orang yang melaporkanmu, buktinya sudah jelas. Kamu tidak punya izin. Ini adalah usaha ilegal, jangan banyak membantah. Teman, kalian salah paham. Obat Kak Chen. Itu obat bagus, pernah menyelamatkan ayah saya. Bukan kami. Tidak mau ngurus izin, cuma belum ada waktu luang saja. Urusan menyangkut nyawa orang, bukan kamu yang menentukan. Tidak punya izin. Berarti tidak boleh dijual. Sisa dari Luya 100, semua. Diserahkan, semuanya disita. Teman. Jalan. Teman. Kak Chen. Bagaimana ini? Jangan. Teman. Saya sekarang secara resmi memerintahkanmu, mulai saat ini. Dilarang menjual apa yang kamu sebut Luya 100, juga dilarang secara pribadi. Memberikan pengobatan dan obat kepada orang lain. Tunggu tindak lanjut dari komune. Kak, begini. Pestisida saya ini benar-benar tidak berbahaya dan sudah menyelamatkan banyak orang di desa ini. Banyak tanaman yang sudah rusak. Tolonglah, Pak, beri kelonggaran. Besok, saya pasti akan lengkapi semua produknya. Tidak bisa. Tanpa izin, jangan jual. Kalau ketahuan jual lagi, langsung ditindak karena melanggar aturan dan dibawa ke komune untuk dimintai keterangan. Kawan. Kak Chen, gimana nih? Obat ini disita. Bisnis yang bagus begini tidak boleh dilanjutkan. Tak disangka, ayah dan anak bergerak begitu cepat. Sekarang kita benar-benar buntu. Harus segera cari cara untuk keluar dari situasi ini. Ji-chen, cepat kasih obatnya. Aku sudah jalan kaki. Lebih dari 20 km ke sini. Iya, cepat kasih obatnya. Kutu daun di ladang kami. Hampir habiskan semua tanaman. Aku dengar. Kamu jual obat habis. Bisa. Obatnya sudah habis semua. Apa? Obatnya habis? Aku belum dapat obatnya. Ladangku gimana? Kalau kamu tidak bisa kasih obat sesuai aturan, kamu harus ganti rugi 10 kali lipat. Betul, ganti rugi 10 kali lipat. Aku tidak peduli kamu disita atau tidak. Kalau terima uang tapi tidak kasih obat, itu namanya penipuan. Iya. Benar, Ji-chen. Meski kita sesama warga desa, tapi aku belum dapat obatnya. Ladangku gimana? Hari ini, pilih, kasih obat atau ganti rugi dengan uang. Ganti rugi. Iya, ganti rugi. Kamu cuma penipu. Jual obat tanpa izin, ketahuan. Sekarang barangnya tidak bisa dikasih. Uang ganti ruginya pun tidak bisa dibayar. Harus ganti rugi. Warga sekalian, kan sudah kubilang, dia tidak bisa dipercaya. Tidak cuma tipu warga desa sendiri, sekarang warga desa lain pun ditipu. Harus ganti rugi. Betul kan? Ganti rugi. Tolong tenang dulu, semuanya. Hari ini, komune melarang saya. Untuk sementara tidak boleh jual obat. Bukan saya sengaja menunda. Tunggu sampai saya lengkapi prosedur ini, saya akan ganti satu persatu. Ganti? Ganti pakai apa? Pakai tanaman? Dengar ya. Hari ini, kalau tidak ganti rugi dengan uang, kasih obatnya. Kalau tidak kasih uang, pukul dia. Kasih uang. Iya, hajar dia. Pukul dia. Tolong, warga sekalian, jangan desak Kak Chen lagi. Dia tidak sengaja. Sekarang obatnya disita. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian minta ganti rugi 10 kali lipat. Saya yang jamin dia. Ini gelang mahar yang ditinggalkan ibuku untukku. Kalau nanti Kak Chen tidak bisa memberikan obatnya, tidak bisa mengganti rugi, gelang ini akan jadi milik kalian. Mohon para warga beri kami kelonggaran beberapa hari lagi. Aku yakin Kak Chen pasti punya cara untuk memberikan obat kepada semua orang. Aku mohon. Huani, ini peninggalan ibumu, cepat simpan. Kak Chen. Meski harus mengorbankan diriku sendiri, aku akan membantumu. Huani, ini terlalu berharga, cepat simpan baik-baik. Aku ini laki-laki. Tidak bisa membiarkan seorang gadis membantuku. Tenang saja. Aku punya cara menyelesaikannya. Liu Wani, kau ini siapa bagi Ji-chen? Berani-beraninya kau menjaminnya? Kau sanggup tanggung jawab? Betul. Lihatlah para pendatang dari luar ini. Dia kenal kau? Siapa kau? Siapa sih kau? Kau harus ganti rugi. Ada apa ini? Pagi-pagi ribut. Kepala desa. Begini, tanaman sedang diserang hama. Kamrat Ji-chen mengembangkan pestisida bernama Luya Yibai, tunas hijau 100. Efektivitas membasmi hamanya sangat bagus, tapi izinnya belum lengkap. Komune memerintahkan berhenti produksi. Rakyat tidak dapat obat, minta maaf. Ayo kita lihat.
Ribut-ribut apa ini? Ayah, Warga sekalian, ini Kepala Desa Li dan Sekretaris Sang dari Kabupaten. Khusus datang ke desa kita untuk menyelidiki bencana. Kaulah pemuda yang meneliti pestisida khusus itu? Coba jelaskan baik-baik padaku. Apa sebenarnya asal-usul Luya Yibai ini? Benarkah efeknya sehebat itu? Halo Kepala Desa Li, Luya Yibai ini adalah hasil formula pestisida warisan keluarga saya, yang digabungkan dengan praktik dan disempurnakan. Efektivitasnya terhadap kutu daun di sawah sangat bagus, dan sama sekali tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Prinsipnya sangat sederhana. Ini adalah sejenis ramuan herbal yang membuat mulut kutu daun membengkak sehingga tidak bisa makan tanaman, lalu mati kelaparan. Ladang keluarga kepala desa adalah contoh yang bagus. Semanjur itu? Benar. Kepala Desa Li, di desa kami sebelumnya ada yang membelinya. Setelah digunakan, semua kutu daunnya mati. Makanya kami datang. Jalan 20 li untuk mencari Jichen ya. Obat yang bagus begini kok dilarang dijual. Kepala, ini salah saya. Saya cuma mikir, nyelamatin tanaman dulu, jadi lupa ngurus izin resminya. Ini kelalaian saya. Tapi hari ini saya rencana ke Komune ngurus izin. Tapi malah dilaporkan orang. Obatnya juga disita. Warga, obat ini kalian udah pakai kan? Hasilnya gimana? Ladang saya udah disemprot 2 hari. Kutu daun mati semua, bibit gandum mulai pulih. Ini 10 kali lebih efektif dari obat koperasi, aman pula. Iya Pak, Jichen orangnya jujur. Obat ini juga diminum sendiri, memang nggak beracun. Ini nggak beracun. Bagus sekali. Sekarang lagi masa kritis tanaman kena musibah. Bisa ada pestisida rakyat sebaik ini, obat ini. Sungguh berkah buat kita. Sekretaris Sang, proyek bermanfaat rakyat, bantu warga. Tanggulangi bencana kayak gini, jangan ditahan karena prosedur kurang. Kita tangani khusus, dukung prioritas. Segera atur orang khusus untuk urus. Baik, saya bantu kawan Jichen. Urus semua perizinan dan pendaftaran sekaligus. Biar pestisida cepat dijual lagi, nggak tunda penanggulangan. Selain itu, laporkan Levia 100 ini ke kabupaten. Sebarkan ke daerah kena bencana sekitar, biar lebih banyak warga dapat bantuan. Baik, segera saya laksanakan. Kawan Jichen, tenang, perizinanmu akan cepat kami selesaikan. Pestisida ini bantu banyak warga, hal yang bagus. Terima kasih Sekretaris Sang. Tadi ributnya bukan main, dia dalam kesulitan. Tapi tetap tenang, sekarang dapat pengakuan pimpinan. Juga nggak sombong, fokus bantu warga selamatkan tanaman. Orangnya jujur bertanggung jawab, langka. Ayah, kenapa sih? Kali ini hampir runtuhkan dia. Kok masih ada pejabat besar dukung? Sial. Bener sial. Udah mau celaka, tiba-tiba ada orang beruntung datang. Aku nggak terima. Ayah, kita selanjutnya gimana? Kita nanti nggak bisa ganggu dia lagi. Tunggu aja. Aku nggak percaya dia terus beruntung. Pasti ada saatnya. Dia jatuh. Ayo pergi. Ada kepala Li jaminin. Kita tenang. Semoga izinnya cepat keluar. Biar kami bisa dapat Levia 100, selamatkan tanaman kami. Benar tidak? Hari ini, terima kasih atas perhatian dan dukungan dari pimpinan. Juga terima kasih atas kepercayaan kalian semua, jangan khawatir. Begini, setelah prosedur ini selesai, saya akan antar obat-obatan. Satu persatu ke rumah kalian. Baik, oke, baik. Ayo. Ayo kerja. Pulang. Huani, semua kesulitan sudah lewat, cepat. Simpan gelangmu. Kak Chen, aku tahu pasti kamu bisa. Kawan Jichen, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa, Sekretaris Sang. Tak kusangka, kalian dan pimpinan bisa datang hari ini. Terima kasih banyak. Tidak usah sungkan. Tunas hijau 100 MU benar-benar membantu warga yang terdampak. Ini hal baik untuk negara dan rakyat. Untuk prosedur selanjutnya, jika ada masalah apapun, kamu bisa hubungi saya kapan saja. Saya bantu koordinasi dan tindak lanjut. Merepotkanmu sekali, Sekretaris Sang. Kebaikanmu ini pasti akan kuingat dalam hati. Sekretaris Chang, cantik, berpendidikan, bicara dan bertindak. Sopan dan anggun. Berdiri di samping Kak Chen. Kelihatan cocok sekali. Aku cuma gadis desa, tak punya apa-apa. Tidak pantas dengan Kak Chen. Katakan padaku, siang tadi di pintu desa, apa benar? Gelang mas kawin ibumu kamu berikan ke Jichen? Ayah, aku tidak mau orang-orang luar itu memaksa Kak Chen. Dia sedang dalam kesulitan. Aku tidak bisa tinggal diam. Bodoh. Kamu benar-benar bodoh. Gelang itu adalah wasiat ibumu sebelum meninggal. Dia pegang tanganku dan bilang, untuk mahar nikahmu. Itu kenangan terpentingmu. Kamu malah memberikannya ke orang lain sebagai jaminan. Kamu tidak merasa bersalah pada ibumu? Ayah, tapi Kak Chen, dia bukan orang luar. Dia pernah menyelamatkan nyawamu. Kalau bukan dia, ayah sudah tiada. Sekarang dia difitnah, obat-obatannya disita. Dan dipaksa ganti rugi. Kalau aku tidak peduli, siapa lagi? Membantu orang juga ada batasnya.
Tapi Kak Chen sekarang benar-benar terjepit. Meski harus mengorbankan diriku sendiri, aku harus bantu dia. Gelang itu, seberharga apapun, tak sebanding dengan kesulitannya. Mengorbankan diri sendiri? Nih, jujurlah pada ayah. Apa kamu suka pada Jichen? Ayah, jangan ngomong sembarangan. Nih, ayah sudah berpengalaman. Ayah mengerti. Niatmu yang sedikit itu bisa sembunyikan dari ayah, tatapanmu padanya. Siapapun bisa melihatnya. Bukan aku tidak izinkan kamu berbaik hati padanya, tapi kamu tidak boleh mengeluarkan seluruh harta keluargamu kan? Itu peninggalan ibumu untukmu. Aku memang suka dia. Apa salahnya? Kak Chen dia orang baik, punya kemampuan. Dia juga pernah menyelamatkan hidupmu. Dia lebih baik dari siapapun. Tapi, aku cuma cewek desa, tidak berpendidikan, tidak punya kemampuan. Aku juga tidak bisa membantu banyak untuknya. Cuma gelang ini yang aku punya. Jika aku tidak keluarkan, hatiku tidak tenang. Paman Canggui, Huani. Apakah kalian ada di rumah? Xiao Ji, sudah malam sekali, ada apa ya? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ayo, masuk cepat. Ayo, duduk silakan. Apa ada masalah lagi dengan urusan izin? Paman, bukan urusan izin, pihak kabupaten. Ada orang yang membantu saya mengurus proses verifikasi. Saya datang ke sini cuma ada urusan penting lain yang ingin dibicarakan dengan Anda. Ada apa? Katakan saja. Paman, lihat Luyai Bai saya. Namanya juga sudah terkenal. Orang dewasa. Semua datang untuk membeli karena tertarik dengan namanya. Tapi saya pikir, tidak bisa kan? Terus berjualan di pinggir desa selamanya? Itu bukan rencana jangka panjang. Benar memang, kamu berpikir sangat matang. Paman, saya ingin mencari tempat di desa ini untuk produksi massal. Dengan ini bisa memenuhi kebutuhan warga desa. Juga bisa membantu menambah pendapatan desa kan? Mendirikan pabrik bagus, mendirikan pabrik bisa bertahan lama. Di desa Yinwo, belum pernah ada yang mendirikan pabrik. Jika kamu berhasil, itu membuat nama desa kita bangga. Urusan tempat tidak perlu khawatir, saya yang akan carikan solusi. Apa ada syarat tertentu? Paman, terima kasih banyak. Saya cuma butuh tempat yang luas dan terang, tidak perlu banyak hal rumit. Cukup bisa menampung peralatan produksi saja. Ada, di ujung timur desa ada sekolah tua yang sudah kosong lama. Kamu pakai saja, tidak mengganggu pekerjaan warga desa. Cuma lokasinya agak terpencil. Sekolah tua? Apakah anak-anak tidak bersekolah di sana? Saya juga ingin anak-anak bisa sekolah, tapi desa kita miskin, tidak bisa menahan orang. Guru yang datang tidak tinggal lama, langsung pergi. Begitu terus-menerus. Anak-anak akhirnya cuma bisa tinggal di rumah menggembala kambing, mau belajar. Tidak ada tempat. Saya sebagai kepala desa, merasa sangat bersalah. Ayah, Tanaman harus diselamatkan, tapi pendidikan anak. Apalagi menunda-nunda. Kalau desa mau benar-benar maju, anak-anak harus punya akses pendidikan dan ilmu. Sekarang, yang penting pabrik pestisida. Didirikan dulu. Setelah urusan ini beres, kita akan cari cara untuk memperbaiki sekolah lama ini, biar anak-anak desa bisa belajar dengan tenang. Paman, tempat ini saya ambil. Besok pagi-pagi, saya akan suruh orang bersihkan. Saya akan jalankan pabrik ini dulu. Soal sekolah anak-anak, jangan khawatir. Saya akan bantu Paman cari solusi. Kita pasti harus pastikan anak-anak bisa sekolah. Bagus sekali. Xiao Ji, Paman tidak salah lihat. Kamu tidak hanya peduli dengan hasil panen warga, tapi juga memikirkan anak-anak desa. Kamu benar-benar orang berharga bagi desa Yinwo. Paman, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan serius dengan Paman. Tolong Paman setuju. Ada apa? Katakan saja. Pasti saya bantu. Paman, lihat, beberapa waktu terakhir Huani sibuk sekali membantu. Dia teliti dan bisa diandalkan. Kalau pabrik saya jalan, kan perlu orang yang bisa dipercaya. Untuk urus keuangan, saya ingin minta Huani jadi akuntan. Paman, begini, saya akan bayar Huani 50 yuan per bulan. Bagaimana? Xiao Ji, kamu orangnya jujur. Dia beruntung bisa kerja sama kamu. Paman 100% percaya. Anak ini teliti, pasti bisa urus pembukuanmu. Dengan rapi. Kak Chen, saya benar bisa bantu di pabrikmu? Iya, Tapi saya tidak banyak sekolah. Takut tidak bisa. tidak apa-apa. Kamu teliti. Pelan-pelan belajar, pasti bisa. Iya, Lokasi sudah ditentukan, sekolah lama. Perizinan juga didukung kabupaten. Tenaga kerja sudah dicari. Huani akan jadi akuntan. Sekarang,
Kekurangan terpenting adalah satu set. Mesin produksi yang sesuai standar. Xiao Ye, pabrik pestisida sekarang siap produksi massal. Greensboro 100. Tapi masih perlu satu set peralatan produksi yang sesuai standar. Tidak perlu tinggi spesifikasinya, cocok untuk pabrik kecil di desa. Tidak butuh lahan luas, operasinya sederhana. Yang terpenting, kita harus pastikan pestisida yang diproduksi memenuhi standar keamanan kita, kualitasnya harus sama seperti dulu. Tidak masalah, host. Tenang saja. Lalu, buat penampilannya terlihat usang sedikit, supaya tidak mencurigakan. Lebih baik lagi, kamu bantu saya cari yang lengkap satu set. Ayo guys, sketch-nya. Permintaan host telah diterima, sudah dicocokkan dengan tepat untuk Anda. Cocok dengan era 80-an, pas sekali. Ukuran lokasi SD lama, cocok sempurna untuk produksi Sylvia 100. Persyaratan produksi akan dipotong dari akun Anda. Logistik sudah terhubung dengan baik, akan dikirim atas nama pabrik pertanian kabupaten. Pengalihan material, pengiriman dalam 3 hari. Ke pintu masuk desa Yinwo, tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Oke, kalau begitu kamu bantu saya pilih set ini. Lalu, kamu bantu saya urus juga alur operasional ini. Nanti kalau saya sudah mahir, baru ajarkan ke para pekerja yang bantu. Pastikan produksi kita bisa segera berjalan. Supaya petani yang terkena musibah bisa mendapat obat. Perintah dikonfirmasi, proses terdokumentasi penuh, perangkat tiba tepat waktu. Host tidak perlu khawatir. Dengan ini, tinggal pekerjakan beberapa orang, pabrik ini. Bisa dibilang sudah berdiri. Saya masih perlu pertimbangkan. Urusan bangun SD. Baik, Selamat. bagus. Mulai sekarang, Desa Yinwo, kita punya pabrik pestisida sendiri. Warga tidak perlu lagi khawatir tidak bisa beli obat. Atau jauh-jauh pergi. Semua ini berkat Xiao Ji. Kamerat Jichen, selamat atas peresmian pabrik pestisida. Kabupaten dan ayah saya sangat mendukung proyekmu yang menguntungkan rakyat. Kedepannya, kalau ada kebutuhan terkait kebijakan atau administrasi, bisa hubungi saya kapan saja. Paman Canggui. Cucu, kamu sudah cari tahu jelas? Tempat terpencil dan miskin begini. Benar-benar ada orang terkenal bernama Jichen? Sudah saya tanya berkali-kali, mereka bilang, Jichen ini orangnya sangat berbakat. Buka pabrik, selamatkan orang. Namanya sangat baik. Saya cuma ingin lihat, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Kamu pikir benar-benar si imut itu? Jangan bercanda. Mana mungkin dia datang ke tempat begini? Ayo, lihat sana. Minggir. Pergilah. Baik. Ben benar. Benar-benar dia. Jin Cucu, Su Chengze. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa di sini? Benar-benar. Benar-benar dia. Kalian berdua dari luar kota ya? Saya dengar kalian kenal Jichen? Kenal. Saya sangat kenal dia, cuma bisa andalkan wanita. Untuk makan, anak manis. Tak disangka lari ke tempat miskin begini. Untuk pura-pura jadi orang hebat. Ayo semua dengar. Kedua bos dari kota provinsi ini bilang. Dia kenal Jichen, katanya Jichen itu anak manis yang cuma hidup dari wanita. Xiao Ye, bagaimana mereka bisa di sini? Apakah mereka juga? Sedang mendeteksi. Dikonfirmasi, keduanya disebabkan bug sistem. Kesenjangan ruang waktu yang disebabkan oleh bug sistem mempengaruhi keduanya. Menyebabkannya melakukan perjalanan ke ruang dan waktu, tetapi mereka tidak memiliki sistem. Tak punya ruang, tak ada fungsi bantuan apapun. Jichen, jangan kira pindah ke tempat terpencil. Lalu bisa berubah jadi orang baik, mendirikan pabrik, menyelamatkan orang. Kamu pantas? Cucu, masih belum mengerti kah? Dia cuma pindah tempat terus menipu. Dulu tipu kamu. Sekarang tipu orang desa ini. Lihat. Ini orang kota, Jichen. Juga asalnya orang kota. Kedua bos ini bilang, Jichen itu penipu. Kali ini. Dengar jelas? Penipu? Iya, tidak mungkin. Baik apa? Kalian dibeli Jichen ya? Itu bos besar dari kota provinsi, dia bisa tipu kita? Wang Ergo, jangan asal bicara di sini. Kalian siapa? Berdasarkan apa bicara sembarangan? Saya siapa? Saya bos besar dari kota, punya banyak uang dan jalur.
Orang ini. Jichen, dulu cuma anjing. Bawahan saya. Sekarang ganti baju, kira diri sudah jadi orang? Jichen, kira pindah tempat baru. Bisa jadi orang baru? Saya kasih tahu. Dasar kamu anak manis. Dirikan pabrik? Bisa berhasil? Tak lama lagi, saya akan bikin kamu bangkrut. Kalian ngomong sembarangan. Kakek orang baik. Tak cuma selamatkan anak kami, juga bantu anak-anak dirikan sekolah. Berdasarkan apa kalian hina dia? Kalian berdua, hari ini pabrik pestisida Jichen. Hari baik untuk buka usaha. Kalian datang sebagai tamu. Kami sambut. Kalau mau cari masalah, silakan pergi. Aduh. Jichen, kau memang hebat. Kemana-mana, selalu ada wanita yang belain kau. Ini, nggak cuma satu. Jin Cucu, kau bawa. Su Chengzi ini datang. Cuma buat ngomong ginian. Aku cuma mau lihat, Jichen, kau lari ke sini. Bisa ngapain? Ternyata cuma buka bengkel kecil. Sok-sokan bilang kayak buka pabrik. Lucu banget. Kalian dari kota, tempatku terpencil ini. Cuma lihat aku buka bengkel kecil. Berarti kalian, bisa kan? Nggak usah banyak omong sama dia. Kayak orang kecil gini, nggak perlu ngomong banyak. Jichen, ku beritahu. Aku nggak bakal biarin kau enak. Kak Chen, kamu baik-baik aja? Baik. Dua orang itu, kamu juga kenal? Kenal, dulu ada sedikit masalah, tapi udah selesai. Kita, lanjut aja. Iya, kita lanjut. Filenya lihat. Oke, Nggak baik, beberapa musuhku kayak mau bersatu. Hadapin aku. Aku nggak bisa cuma bertahan, saatnya serang. Harus serang. ding dong, selamat host, resmi berdiri, selesai dengan sukses. Proyek inti bantuan desa dan bencana dinilai tingkat unggul. Menurut aturan hadiah sistem, berikan hadiah khusus. 10 juta, tambahan atur, guru khusus SD desa. Di Jalan Desa Yinwo, besok sampai. Apa? 10 juta? Ini kayak mendadak. Xiao Ye, kau keren banget, nggak cuma kasih bonus. Guru langsung lengkap. Awalnya aku mau cari. Sekretaris sang diskusi. Sekarang bagus, anak desa. Akhirnya bisa sekolah, ada tempat belajar. Nggak buang waktu lagi. Paman Canggui. Lihat, pabrik kita lancar, udah buka. Urusan sekolah anak desa, juga ada jalannya. Kamu serius? Sekolah anak-anak, banyak urusan ini. Batu di hatiku. Akhirnya bisa turun. Besok pagi-pagi. Guru bantuannya datang. Sampai di desa kita. Saya bersujud untukmu, terima kasih. Jangan. Ini akan memperpendek umurku. Lihat, aku. Membantu anak-anak desa bersekolah, itu sudah seharusnya kulakukan. Kamu benar-benar tidak boleh seperti ini. Sungguh tidak tahu harus berkata apa lagi. Paman Canggui, aku sudah memikirkan. Lihat, di desa ada beberapa pemuda yang menganggur. Kalau mereka mau, suruh mereka bekerja di pabrik ini. Lalu, ada juga janda Zhao, hidup sendirian itu tidak mudah. Lebih baik suruh dia bantu masak di kantin pabrik. Bagus sekali. Warga sekalian, anak ini Jichen. Tidak hanya membantu kita mendirikan pabrik pestisida, tapi juga memikirkan anak-anak desa. Mengundang guru baru. Merenovasi sekolah. Mulai sekarang, anak-anak desa Yinwo tidak perlu khawatir tidak bisa sekolah lagi. Bagus sekali. Anak-anak kita akhirnya bisa bersekolah. Jichen, terima kasih ya. Tidak hanya itu, dia juga sudah menyediakan banyak lowongan pekerjaan untuk warga kita, kalau mau bekerja di desa kita. Daftar ke Huani. Daftar ke sini. Aku mau daftar. Aku mau daftar. Jichen, aku semakin mengagumimu. Tidak hanya mampu mendirikan pabrik, tapi juga punya visi besar. Peduli pendidikan desa, memperhatikan masa depan anak-anak. Ada orang yang berjiwa sosial sepertimu di desa Yinwo. Adalah keberuntungan mereka. Jangan buru-buru memujiku dulu, aku malah mau merepotkanmu. Membuatmu repot. Silakan katakan. Baiklah, mari kita bicara di tempat lain. Kok belum datang juga ya? Jangan-jangan guru itu tidak jadi datang. Dia bilang pasti datang. Datang. Permisi, apakah ini desa Yinwo? Saya guru yang datang untuk mengajar, Shen Jingyu. Ya, ini desa Yinwo, betul. Kamu? Bukankah kamu cucu Pak Shen, mantan pemimpin itu? Selamat datang. Guru Shen, kami sudah lama menunggumu di sini. Halo, kawan Jichen, lama tidak berjumpa.
Kakekku sering menanyakan kabarmu. Akhir-akhir ini aku agak sibuk, belum sempat mengunjungi. Nanti aku akan menyempatkan diri berkunjung. Baik, aku dengar dari pemimpin kabupaten tentangmu. Katanya kamu sangat peduli pendidikan desa, bahkan mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki sekolah dan ruang kelas anak-anak. Sungguh mengharukan. Bisa melakukan hal-hal seperti ini untuk anak-anak, sungguh langka. Apa yang saya lakukan tidak seberapa. Lihatlah kondisi desa kami yang begitu buruk, Anda masih mau datang. Mengajar anak-anak, Anda adalah penyelamat kami. Saya juga tidak sebaik yang kalian katakan. Saya perkenalkan, ini kepala desa kami. Paman Canggui, itu putrinya. Huani. Halo Paman Canggui, halo Huani. Halo kakak Jingkiu. Guru Shen, sejujurnya, sekolah dasar di desa sudah lama terbengkalai, bangunannya rusak, tidak bisa ditinggali. Jichen sudah menyuruh orang untuk merenovasinya. Masih butuh waktu sebentar. Begini saja, sementara tinggal di rumah saya. Tinggal bersama Huani, sementara dulu, oke? Oke, tidak masalah, Paman Canggui. Saya ikut pengaturan Anda. Ayo jalan. Kakak Jingkiu, sini. Kakak Jingkiu, tempat ini, Anda puas? Di sini bagus, saya sangat puas. Terima kasih sudah repot-repot. Guru Shen, Anda istirahat dulu ya. Saya akan segera menangani masalah hidup sekolah dan buku pelajaran ini. Usahakan kita bisa mulai kelas lebih awal. Kalau ada kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Wah, ini tidak boleh. Kak Chen, tidak baik, tidak baik. Ada masalah di luar. Jangan panik, Wani. Ada apa? Pabrik kita dikerumuni banyak orang. Mereka bilang kita Luya Yibai meracuni orang. Sekarang sedang menuntut penjelasan. Di luar kacau. Sekarang kita harus bagaimana? Kak Chen, Sebelumnya pesanan dari warga, kita semua sudah kirim sesuai pesanan. Tidak ada salah kirim atau tertinggalkan. sudah selesai semua. Setiap pesanan sudah dicek jelas. Pembayaran juga sudah lunas. Saya awasi setiap hari. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Kamu sekarang, segera kembali ke pabrik, beritahu pekerja untuk berhenti kerja. Tutup jalur produksi, jangan biarkan siapapun mengoperasikan tanpa izin. Berhenti kerja. Sekarang di luar keributan begitu hebat. Kalau kita berhenti kerja. Bukankah mengakui omongan orang-orang membuat mereka lebih banyak bicara? Kamu jangan urus, saya sudah punya rencana, tenang saja. Kalau begitu saya sekarang atur penghentian kerja. Kamu cepat ke pintu pabrik. Lihatlah. Jichen, kamu keluar. Kau buka pabrik nakal ini, bikin pestisida palsu. Membunuh suamiku. Hari ini kau harus ganti rugi, atau kita belum selesai. Pamanku cuma semprot pestisidamu, langsung. Jatuh tewas. Keluar kau, bayar nyawa. Sudah kubilang pabrik kecil begini nggak bisa diandalkan. Katanya Greenwood 100 nggak bahaya kan? Tapi ini juga bunuh orang. Ini mau racuni seluruh penduduk desa kita. Jichen ini kelihatannya jujur. Ternyata hatinya busuk banget. Kukira pabrik resmi, rupanya bikin pestisida beracun. Sekarang ada korban jiwa, pabrik ini nggak cuma tutup. Jichen pun bakal masuk penjara. Lawan kami, dia masih hijau. Perbuatan jahat pasti ketahuan. Jichen, katanya hebat, ya? Sekarang ada yang mati, lihat kau mau ngatasin gimana? Hari ini, sekalipun kau bicara sampai mulut berbusa, nggak bisa. Bebaskan dirimu dari tuduhan. Kok bisa begini? Kalian ngomong sembarangan. Pestisida kalian. Obat bagus beneran. Udah selamatin berapa kebun kalian. Mustahil bunuh orang. Menurutku kalian sengaja datang buat bikin rusuh. Cewek kecil, jangan ikut campur. Suamiku masih terbaring di ruang duka. Kau masih berkilah. Hari ini kau harus ganti rugiku. Diam. Terang-terangan ngeblokir pintu, mau bikin rusuh, bahkan mau mukul orang. Kira gak ada yang bisa ngatur kalian? Greenwood 100-ku. Beracun apa enggak? Dari pabrik kita apa bukan? Kita cek aja langsung. Jichen, masih ngotot? Pestisidamu sekarang udah bunuh orang. Sampai sekarang masih mau berkilah? Kau ini beneran. Nggak kapok sebelum lihat peti mati. Betul. Buktinya udah jelas. Masih mau ngeles apa lagi? Hari ini harus kasih penjelasan. Iya, harus kasih penjelasan. Kasih penjelasan. Jichen, mengaku saja. Kalau enggak, mana mungkin kau tutup pabrik sendiri? Ini artinya apa? Sudah jelas banget kan? Iya. Kasih penjelasan. Semuanya, perhatikan baik-baik. Pestisida dari pabrik kita, semuanya ada tanda keaslian khusus. Pestisida palsu nggak mungkin bisa tiru. Mas, pestisida beracun yang katanya ada di tanganmu itu. Bawa sini, kita bandingkan di depan umum. Lihat apakah ini diproduksi pabrik kami. Ini Luya Yibai dari pabrik kalian. Ada berapa Luya Yibai? Aku beli di pasar gelap.
10 sen sebotol, lihat. Perhatikan baik-baik, pestisida yang dipegang kakak ini. Tanpa tanda keaslian, botolnya kasar, tulisannya kabur. Ada yang bikin obat palsu membahayakan orang. Lalu menyalahkan aku, ini mau menghancurkan pabrik kami. Niatnya busuk. Kalian berdua. Ini bukan urusan kalian, tapi juga bukan salahku, jangan khawatir, aku pasti cari regu keamanan. Cari pimpinan kabupaten, harus tangkap orang yang bikin obat palsu ini. Masih lihat? Cepat pergi, ayo cepat. Wani, dengerin aku. Masalah membahayakan ini harus diselidiki tuntas. Kamu sekarang langsung ke regu keamanan, jelaskan situasinya. Baik, Sudah tahu 3 orang ini takkan diam, tapi kalian berbuat jahat, akan kubuat kalian tahu. Apa itu? Perbuatan jahat menghancurkan diri sendiri. Huani. Aku dengar dari Paman Changgui. Ada keributan di luar pabrik, kamu tidak terkejutkan. Lihat wajahmu, belum pulih ya? Kakak Jingqiu. Aku tadi hampir mati ketakutan, orang-orang itu mengepung pintu memaki. Bilang mau merusak tempat. Tak disangka. Kakak Chen sama sekali tidak panik, dari awal sampai akhir. Tetap tenang. Beberapa kalimat saja sudah tenangkan suasana, bahkan keluarkan tanda keaslian. Ungkap kebohongan pemalsuan mereka, benar-benar luar biasa. Benar, itu memang menegangkan tapi aman. Apapun yang terjadi, Kakak Chen selalu sangat tenang, memikirkan warga, mendirikan pabrik untuk semua. Lindungi tanaman, bahkan dirikan sekolah untuk desa. Di dunia ini, takkan ada lagi yang lebih baik. Lebih dapat diandalkan darinya. Dulu hanya tahu Jichen biayai sekolah sendiri. Peduli pada warga, sekarang hadapi hal buruk. Fitnah seperti ini masih bisa tangani dengan tenang. Tidak rendah tidak tinggi, berani dan bijak, tetap menjaga kepentingan warga, orangnya juga tampan, kamu benar. Kawan Jichen memang langka. Orang yang jujur, bertanggung jawab, mampu, baik hati. Bisa tanggung masalah, pantas kamu sangat percaya padanya. Aku percaya Kakak Chen, nanti. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mendukungnya. Aku akan bekerja keras di pabrik, membantu mengurus pembukuannya. Aku pasti tidak akan jadi beban baginya. Oke. Siapa yang terus menyebut-nyebut namaku di tengah malam begini? Apa cuma karena kangen? Ding dong, selamat, tuan rumah. Persiapan renovasi sekolah dasar desa sudah selesai sepenuhnya. Guru relawan sudah siap. Sistem memberikan hadiah tambahan. Hadiah sudah dikirim. Bonus 20 juta telah diam-diam ditransfer ke akun khusus tuan rumah. Ditambah kemampuan khusus, fungsi deteksi hubungan sosial super. Sekarang sudah aktif. Hubungan sosial super? Itu apa? Aku nggak ngerti. Fungsi ini dapat mendeteksi secara real-time orang-orang di sekitar tuan rumah. Data real-time saat ini, Liu Wani terhadap tuan rumah. Tingkat kesukaan 100%, meningkat 20%. Oh, begitu maksudnya. Kalau gitu, baru aku ngerti. Xiao Ye, kamu bilang Jin cucu itu bersama denganku? Tapi kan sekarang mereka hidupnya baik-baik saja. Juga nggak kekurangan uang. Satu-satunya kelebihan mereka berdua, wajan informasi, skema penipuan. Baru bisa mengumpulkan modal awal. Wajan informasi? Aku juga belum pernah dengar. Wajan informasi adalah penipuan pseudoscience, wajan diletakkan terbalik di kepala. Dengan mengumpulkan energi alam semesta atau menerima dari tubuh manusia. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Intinya jual wajan aluminium mahal. Oh, ternyata mengandalkan asimetri informasi untuk menipu orang. Cuma punya sedikit informasi remeh dari masa depan, tapi nggak jalur yang benar. 2 orang yang serakah ini, benar-benar, anjing nggak bisa berhenti makan tai. Dulu, di zaman modern, mereka ngerjain aku. Di tahun 80-an, masih mau fitnah aku. Nggak bisa. Mereka nggak boleh terus berbuat jahat. Xiao Ye, bukti penipuan mereka ini, karena mereka lahir kembali hari ini, aku nggak keberatan. Untuk memasukkan mereka ke penjara, biar mereka di sana. Tinggal selamanya. Baik, tuan rumah. Oke. Salah kalian. Dulu ngomong berani-beraninya, rencana sempurna. Nyatanya, Jichen runtung ga?
Siapa sangka, Green Boot 100-nya itu bikin tanda keaslian. Kedepannya, kita mau bertindak lagi, bakal susah banget. Ngomong gini sekarang buat apa? Kita sekarang semua dalam satu perahu. Mending mikirin gimana selesain kekacauan ini. Ini kan kita habisin sepertiga tabungan. Awalnya mau runtuhin Jichen. Jual obat palsu dengan harga murah untuk kuasai pasarnya. Biar balik modal dan untung. Siapa sangka semua obat ini cuma numpuk di gudang kayu. Satu botol pun gak laku. Ini kan uang hasil jerih payah kita. Gimana nih? Aku juga gak tahu gimana. Yang penting untung apa enggak? Kami juga keluar duit. Kalian bilang, kalian yang bayar. Sudah nak. Pak Su, Nona Jin, jangan ribut lagi. Kita sekarang harus cepat cari cara. Sekarang masalahnya udah gede banget. Aku jadi deg-degan terus. Ah bukan ayah. Takut apaan sih? Dasar bodoh. Sekarang obat palsu ini numpuk di gudang kayu rumah kita. Kalau ketahuan, kerjaanku sebagai akuntan bukan cuma hilang. Keluar rumah juga bakal dihujat sama warga desa. Cepat cari cara buat ngurusin barang-barang ini. Nggak bisa dibiarin numpuk di rumah terus. Jichen licik banget. Ternyata dia siapin jaga-jaga. Tanda pengaman. Kali ini dia beruntung. Obat palsu ini nggak boleh. Ini kan uang jerih payah kita. Nggak boleh sia-sia. Udah. Aku rasa cucu bener uang. Nggak boleh terbuang percuma. Rugi juga nggak boleh diterima begitu aja. Betul. Gini aja. Kita sembunyiin obatnya dulu di gudang kayu. Jangan sampai ketahuan. Kita rencanain pelan-pelan. Besok aku sama saudara Ergo ke pasar gelap lagi. Oke. Besok langsung pergi. Kawan Jichen silakan duduk. Kepala pabrik Sang, lama gak ketemu. Aku sengaja datang ke sini buat terima kasih. Waktu aku kesusahan dan difitnah, Bapak yang bantu. Kebaikan ini selalu kuingat. Xiao Ji, kamu terlalu sungkan. Kan kamu juga pernah bantu aku, wajar aku bantu balik. Nggak usah bilang kebaikan. Selain itu aku juga mau berterima kasih sama kawan King Xia selama ini. Dia selalu bantu urusin perizinan, bahkan bantu dapatin dukungan kebijakan. Kalau nggak ada dia, pabrikku aja nggak bakal bisa berdiri. Kawan Jichen, nggak usah sungkan-sungkan. Ini kan tugas aku, pabrik pestisidamu. Bener-bener ngebantu warga. Aku senang bisa bantu kamu. King Xia, kepala pabrik, aku datang hari ini selain mau terima kasih khusus. Aku juga ada satu hal, mau minta tolong kepala pabrik. Silakan bilang aja. Akhir-akhir ini, ada sekelompok pestisida palsu yang meniru merek Levia Yibai kami. Mereka pakai bahan baku jelek. Untuk merugikan rakyat, terus malah nyalahin aku. Baru-baru ini, mereka bahkan nyuruh orang buat bikin rusuh di depan pabrikku. Ngejelek-jelekin nama pabrikku. Tapi, akhir-akhir ini aku udah hampir nemuin orang-orang. Udah sih. Aku juga dengar soal ini, dampaknya emang nggak bagus. Katanya pabrik kalian udah berhenti operasi. Iya. Barang palsu ini masih di tangan si pembuat palsu. Mereka nggak punya jalur jualan, nggak bisa dijual, tapi numpuk di tangan. Keluar buat nipu orang. Jadi, aku pengen minta tolong Pak pimpinan pabrik buat bantu. Bantuin aku cari orang yang kenal jalan pasar gelap dan bisa dipercaya. Buat pura-pura jadi pembeli, terus sama si pembuat palsu ini. Pesan dalam jumlah besar. Masih nyari orang pasar gelap. Xiao Ji, kamu mau apa sih? Aku kok nggak ngerti ya. Orang yang bikin palsu itu licik dan jahat, kamu malah langsung pesan sama mereka. Gimana kalau ada masalah? Gimana dong? Pak pimpinan, tenang aja soal ini. Pasti nggak bakal bikin orang lain masuk bahaya. Nah, kita juga nggak boleh biarin obat palsu ini keluar lagi ke pasar. Buat nipu orang kan. Jadi, urusan selanjutnya. Nggak percaya, nggak usah khawatir. Bantuin aku aja. Cari orang yang bisa dipercaya. Pergi ke pasar gelap, cari si pembuat palsu ini. Buat pesanan besar. Oke. Aku percaya kamu. Kebetulan di unit kami ada karyawan lama. Yang sering keluar buat urusan pasok jual, kenal banget sama jalan pasar gelap sekitar. Orangnya juga bisa dipercaya. Nanti sore aku hubungi dia. Suruh dia bantu ngurusnya. Oke, terima kasih Pak Sang. Hari ini bantu aku lagi. Aku ingat semua di hati. Tips, daya tarik terhadap host meningkat signifikan. Daya tarik saat ini sudah mencapai 95%. Daya tarik akan segera melewati batas kritis. Jangan-jangan King Xia juga tertarik padaku. Kalau di zaman modern, King Xia pasti. Anak orang kaya banget. Pesanan ini pasti bisa. Pasti dong. Kalian lagi ngapain? Pasangan brengsek ini, nggak tahu malu. Jin cucu, kamu si imut-imut. Kalau bukan karena kamu, aku bisa sampai di tempat sialan ini. Dan kamu, Wang Kuaiji, kamu si pengkhianat, hari ini bapak pasti bikin kalian babak belur. Jangan halangi aku.
Cheng Ze, kecilkan suaramu, jangan salah paham. Kami lagi bahas soal obat palsu, buru-buru jadi. Pak Su, aku salah, aku bukan manusia, tolong maafkan aku. Nanti aku jadi budakmu, tadi cuma. Nggak tahan godaan, aku nggak berani lagi. Aduh. Lepasin. Jin cucu, aku nggak ngerti. Kamu suka dia apanya sih? Suka dia tua, pantat kendor, kentut bunyinya gedebu? Cheng Ze, aku beneran nggak sengaja. Si tua bangka itu, dia bilang cuma temani dia bentar. Dia bantu jualin obat palsu, tanggung jawab buat aku. Aku takut banget, nggak tahu harus gimana. Cheng Ze, Aduh bapak, malu-maluin gak sih? Aku belum nikah, kalau ini sampai tersebar. Mana ada cewek yang mau nikah sama aku? Ergo, kamu juga tahu kan? Ibumu meninggal duluan, bapak ini 20 tahun lebih. Nggak sentuh perempuan. Tadi, aku lihat dia ganti baju, jadi. Badannya putih mulus, berisi depan belakang, nggak tahan. Aduh aku. Pak Su, tenang, jangan main tangan, lepasin. Baru buka, baru dapat pesanan, jangan sampai hancur. Pak Su, lepasin. Tenang. Kita buat obat palsu udah rugi sepertiga. Dari semua harta, andalan cuma pesanan ini. Pesanan ini dari daerah parah, buru-buru beli. Berapapun stoknya, mau semua, dan gak ketahuan. Ke kita, kalau obat palsu ini busuk di gudang. Kita nggak ada jalan hidup sama sekali. Oke. Kalian berdua, tunggu aja, utang tanduk hijau ini. Aku catat satu-satu, nunggu pesanan ini. Kelar, baru kita hitung semua, sekarang. Langsung ke ruang tamu, bahas pesanan ini. Nunda 1 menit aja, bapak babak beluring kalian. Oke. Aku langsung ke sana. Kalian nggak malu-maluin ya? Bete. Pak Su. Ergo. Katanya ada pesanan besar lagi. Bukankah situasi bencana sudah stabil? Masa perlu obat sebanyak itu? Lagi pula, meski terjual. Takut ketahuan. Ini obat-obatan. Untuk dikirim ke daerah bencana berat luar kota. Berapapun stoknya. Semua dibeli, harga 20% lebih tinggi dari biasanya. Meski stok kita kurang. Bisa produksi semalaman. Kerugian kita. Bisa balik modal. Ayo. Bertaruh. Taruhkan semua harta, sisakan uang. Masukkan semua, produksi pesanan ini semalaman. Habiskan pesanan ini. Kalau berhasil, Jichen kalah. Kalau gagal, kita hancur bersama. aku setuju. Aku juga setuju. Bertaruh? Jichen harus. Tidak bisa bangkit lagi. Balas semua penghinaan yang kita terima. Cheng Ze, aku nurut kamu. Gas, nurut Pak Su. Asal barang-barang ini dikirim keluar kota, takkan ketahuan. Jichen curiga pun, tak ada bukti. Aku awasi produksi ketat. Cepat, sebelum gelap, kirim barang ini. Semua. Jangan sampai ketahuan. Akhirnya selesai lembur. Setelah barang ini laku, modal balik. Langsung balas dendam. Jichen tak bisa tekan kita lagi. Cheng Ze, masa nggak bisa sesuatu besar? Malam-malam begini, lama banget. Aku nggak kuat kerja kasar. Bodoh. Otakmu dihancurkan akuntan Wang. Dibius kentutnya. Desa ini jarang ada mobil. Apalagi malam hari, truk besar berisik. Lebih baik umumkan saja. Kita jual obat palsu. Ah, Pak Su, ngomong apa sih? Aku mana sanggup. Pak Su memang pikirannya matang. Pengalaman luas beda ya. Cepat dorong. Selesai ini, kita bisa istirahat. Cepat kirim obat palsunya, simpan di gudang. Ngeri terus. Ayo. Jaring ditutup. Petugas keamanan, jangan bergerak. Akhirnya kalian keluar. Jichen, coba lihat, ini apa? Pestisida pabrik kalian. Semua ini pestisida palsu tanpa label. Jichen, kau berani menjebakku.
Aku takkan membiarkanmu lolos. Kalian memasukkan barang merugikan orang, malah menyuruh orang blokir pintu buat keributan. Menuduhku, sekarang bukti lengkap, pasti akan ada. Orang komuna yang menindak kalian sesuai hukum. Ini namanya akibat perbuatan sendiri, bilang aku menjebakmu, dari awal sampai akhir. Pernahkah aku menuduh kalian? Jichen, lihat pertemanan kita bertahun-tahun ini. Maafkan aku. Jin Cucu, aku sudah memaafkanmu. Berkali-kali kan? Sekarang aku tak mau bicara denganmu. Ini gimana ini? Tidak bisa, kamu. Cari koneksi, cari orang dong. Selesai, siapapun tak bisa menolong. Selesai. Dan kalian berdua juga. Dulu kalian menuduhku, aku bisa memaafkan. Sekarang sudah merenggut nyawa, kejahatan besar ini. Jichen. Meski aku jatuh, jangan senang dulu, bencana sekarang. Sudah terkendali, obat palsuku tak laku. Tidak ingin menjual tunas hijau Anda. Kita berdua, sama-sama takkan enak. Pabrik kalian ini. Lambat laun pasti bangkrut, kita semua takkan baik-baik saja. Sejak kalian buat keributan terakhir, Jichen. Hei, aku tunjukkan pada kalian. Kingxia, aku ada urusan penting mau diskusi denganmu. Tentang perkembangan jangka panjang pabrik kita, mungkin akan lebih merepotkanmu. Jichen, antara kita tak perlu sungkan. Kau bantu desa dirikan sekolah dan pabrik, semuanya untuk kebaikan rakyat. Apa yang perlu kubantu? Katakan saja, pasti kukerahkan sepenuh hati. Lihat, kita tunas hijau 100. Pasar sudah stabil, juga diakui masyarakat. Tapi, aku tak ingin terbatas pada produk pertanian tunggal. Maksudmu, kau punya rencana bisnis lain? Petani dari mengolah tanah sampai menanam, tak lepas dari pupuk, pestisida. Bibit unggul, 3 inti ini. Jadi, aku ingin perluas cakupan bisnis ini, buat usaha yang mencakup seluruh rantai industri pertanian, bantu rakyat selesaikan semua kesulitan dari mengolah tanah sampai menanam. Lalu apa yang bisa kulakukan? Makanya aku ingin minta tolong, bantu aku urus izin perluasan cakupan usaha. Aku ingin masukkan pemulihan bibit, pupuk, semuanya ke dalam cakupan usahaku. Nanti kalau pabrik udah nambah kapasitas produksi, pas mau luncurin produk baru, aku juga bisa berbisnis dengan cara yang benar dan legal. Awalnya aku kira, kamu cuma mau bikin pabrik pestisida aja. Gak nyangka kamu mikirnya sejauh ini. Visi dan keluasan hatimu, aku agak minder nih. Mana bisa dibandingin sama kamu? Kamu kan udah hebat. Cantik lagi. Soal ini, tenang aja. Urusan perdagangan dan komuna, aku kenal banget. Aku bakal urus izinnya secepat mungkin. Yang udah cap merah, langsung serahin ke kamu. Gak bakal nunda rencana-rencana kamu selanjutnya. Oke. Makasih banget ya, Kingxia. Ada kamu, aku jadi lebih tenang sekarang. Sekretaris Zhang, kita udah selesaiin izin perluasan ruang lingkup usaha. Pabrik kita sekarang udah punya pupuk berkualitas. Sama rencana budidaya tanaman berproduksi tinggi. Sekarang kita udah penuhi semua kebutuhan. Dari mulai olah tanah sampai tanam. Masa sih? Kamu kan cuma si manis, kecil. Gimana mungkin kamu punya kemampuan sebesar itu? Kalian berdua bikin barang palsu, nyakitin orang, cepat atau lambat bakal masuk penjara. Aku bisnisnya beneran, buat rakyat. Bakalan makin maju. Namanya juga kebaikan selalu menang. Jangan ngomong kebaikan selalu menang. Aku cuma sial aja, ketemu kamu si pembawa sial. Selalu ngalangin aku. Itu masalah sial? Jangan pikir aku gak tahu. Perbuatan kalian berdua. Kalian berdua pakai wajah ajaib buat nipu orang. Buktinya udah aku serahin ke satpam. Nanti kalian bisa makan nasi penjara dengan tenang. Kok kamu tahu semuanya? Jichen, Jin Cucu, kamu bukan si manis, Jichen. Semua salahku. Maafin aku ya, aku yang salah. jangan tarik aku. Kamu bukan si manis. Bukti udah lengkap. Bawa dia. Ayo pergi. Jichen, tolongin aku. Jichen! Ampunin aku. Akhirnya kalian berempat masuk juga. Di urusan bisnis, gak bakal ada halangan lagi. Aku juga harus mikirin urusan jodohku sendiri. Sudah malam-malam masih datang, capek ya? Begitu urusan selesai, langsung aku anterin, gak berani nunda. Siapa sangka bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus seperti ini? Bagaimana mungkin aku tidak ikut meramaikan suasana nih? Hari sudah mulai sore, kamu pulang sendirian. Aku agak khawatir, biar aku antar kamu pulangnya. Kalau begitu, terima kasih. Halo tuan rumah, terdeteksi. Saking cerdas tuan rumah, tingkat kesukaan mencapai puncak. Si kecil ini, kenapa tidak ingetin di waktu lain? Harus ngingetin pas saat ini, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku punya sepeda. Aku bisa pulang sendiri, kamu tidak perlu antar. Terima kasih. Kamu punya sepeda,
Akhirnya masalah pemalsuan selesai total. Orang jahat juga sudah dapat hukuman, pabrik juga sudah ditentukan. Rencana ekspansi harus menjadi waktu yang baik. Tapi di dalam hatiku, selalu terasa hampa. Huani mengelola pabrik dengan sangat baik. Saking Xia banyak membantu aku. Shen Jingqiu juga selalu diam-diam. Mendukung urusan sekolahku, tidak pernah membuatku repot. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang, sebenarnya. Siapa orang yang benar-benar tidak bisa aku lupakan di dalam hati? Xiao Ye. Pemanggilan tuan rumah berhasil. Baru-baru ini pikiranku kacau, aku selalu tidak bisa membedakan. Perasaanku sendiri, menurut kamu bagaimana aku harus mengambil keputusan untuk masalah pernikahanku ini? Sedang melakukan deteksi real-time Li Huani. Tingkat kesukaan terhadap tuan rumah 100%, suka sepenuh hati. Dari awal sampai akhir tidak pernah pergi, selalu menemani di samping tuan rumah. Melewati semua kesulitan bersama. Tingkat kesukaan Saking Xia terhadap tuan rumah, 95%. Mengagumi pandangan dan karakter tuan rumah. Nilai ketertarikan sudah penuh. Tingkat kesukaan Shen Jingqiu terhadap tuan rumah, 90%. Mengakui tanggung jawab dan kebaikan hati tuan rumah, tingkat kesukaan terus meningkat. Sistem. Ikuti hati MU yang sebenarnya, buat pilihanmu. Ternyata, aku sudah memilih dia sejak lama. Dari tidak memiliki apa-apa sampai berhasil mendirikan pabrik, dia yang menemani aku paling lama. Paling tulus selalu Huani, jodoh kita. Seharusnya dimulai dari jembatan di tahun 2026. Li Huani adalah orang yang ingin aku habiskan sisa hidup bersama. Orang yang ingin aku lindungi seumur hidup. Kak Chen. Aku dan Kak Jingqiu mengantarmu ke pabrik. Laporan terbaru, ada roti kukus hangat juga. Kamu sibuk semalaman, belum makan kan? Roti kukus baru matang, isi perut dulu ya. Urusan pabrik akhirnya selesai juga. Kamu harus istirahat yang cukup. Huani. Taruh laporan ini dulu, aku mau bicara. Ada apa, Kak Chen? Apa pabriknya? Ada masalah? Jangan panik, pelan-pelan saja. Huani. Sejak aku dirikan pabrik, kamu selalu menemani. Percaya padaku, mendukungku. Banyak isi hatiku yang ingin kusampaikan. Dulu belum jelas, sekarang sudah. Aku suka kamu. Aku ingin menikahimu, melindungimu seumur hidup. Maukah kamu menikah denganku? Apa aku tidak salah dengar? Kak Chen melamarku? Dia bilang suka, ingin menikahiku. Bukan mimpi kan? Setiap hari ku harap bisa bersamanya. Tak pernah berani bayangkan dia mau menikahiku. Benarkah? Aku sangat bahagia. Kak Chen. Aku mau. Aku menunggu hari ini. Sudah sangat lama. Selamat ya, Huani itu polos. Tulus padamu, kalian sangat cocok, ke depan. Hidup rukun, aku tulus mendoakan kalian. Bahagia selalu, bersatu selamanya. Terima kasih, Kak Jingqiu. Akhirnya sampai juga di tahap ini. Melihatnya memandang lembut, melamar Huani. Hatiku masih tak tahan perih, Huani. Begitu murni, setia padanya, mereka berdua memang paling cocok. Aku tak boleh kehilangan kendali. Perasaan ini, simpan saja di hati. Wah, Ganteng sekali pemuda ini. sungguh perhatian pada Huani, tak cuma siapkan 3 putar 1 bunyi lemari tinggi rendah, tapi juga beri mas kawin 10.000 rupiah utuh. Di daerah kita, ini yang pertama kali. Belum pernah ada yang menikah sehebat ini. Betul, Huani benar-benar beruntung. Bertemu Jichen yang begitu berbakat. Dan setia, juga dirikan pabrik, bantu warga. Menikah pun begitu meriah, masa depan hidup pasti semakin makmur. Kita semua harus mendoakan pasangan pengantin ini. Terima kasih. Jichen tidak hanya cakap, tapi juga baik hati. Dia benar-benar tulus kepada Huani. Dia juga sangat berbakti kepada kepala desa, benar-benar sulit dicari. Lelaki baik seperti ini jarang ditemui. Nanti makan banyak ya. Saya siapkan paha babi. Jichen. Saya serahkan Huani.
Kepadamu. Paman, terima kasih telah mempercayakan Huani kepada saya. Sebenarnya saya ke sini bukan hanya untuk menjemput Huani, saya juga ingin mengajak Anda ikut bersama kami. Tidak usah, kalian berdua saja yang hidup bahagia. Saya orang tua, ngapain ikut campur? Saya harus menjaga rumah ini. Ayah, Paman, lihatlah, Huani adalah satu-satunya putri Anda. Saya menikahinya, maka Anda adalah orang tua kami satu-satunya. Pernikahan ini urusan keluarga kita, mana bisa Anda ditinggal di rumah. Kita satu keluarga. Harus hidup bersama. Kalian. Saya harus menjaga rumah ini. ayah, Ayah, soal rumah ini, jangan khawatir. Saya sudah mengatur semuanya. Setelah pernikahan ini selesai, kita mulai renovasi lahan kecil Anda ini. Nanti, akan kami bangunkan rumah 2 lantai. Setelah selesai dibangun, saya dan Huani akan menemani Anda kembali tinggal di desa, merawat Anda dengan baik. Anak baik. Kamu sangat perhatian. Selamat Jichen, selamat Huani. Kalian saling cocok, mulai sekarang. Pasti hidup bahagia dan sempurna. Rumah dan pabrik akan lancar. Iya, sungguh. Kami mendoakan kalian, semoga keluarga rukun. Hidup semakin makmur. Juga semoga kepala desa sehat. Selalu ceria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat ya. Semoga langgeng. Selamat tuan rumah, telah 100%. Menyelesaikan rencana restart hidup si imut. Uang tunai 1 miliar. Kembali ke zaman modern B, membawa sistem dan skill. Melintas ke Jin Cucu. Sebelum menikah, balas dendam. Terbang ke zaman ini, mulai dari nol. Dirikan pabrik pestisida, basmi pemalsuan, jaga prinsip. Sampai sekarang, menikahi cinta sejati, hormati orang tua. Hidupku sudah sempurna. Pernah dengar gak, pas sekolah ada mantra misterius? Apa itu? Waktu ujian, kalau nggak tahu jawabannya. Pilih C aja.